Baik, selamat malam teman-teman. Syukur malam ini kita bisa kembali berkumpul. Saya akan share screen nih, coba. Teman-teman sudah lihat ya. Sudah, Pak. Ya, malam ini kita akan meneruskan tentang spiritualitas di tempat kerja. Dan malam ini kita akan belajar di tokoh yang lain yang sangat apa ya, sangat inspiratif buat saya ya. Dan dia menjadi teladan buat saya sejak mahasiswa gitu, bahwa melihat beliau, melihat Daniel ini bagaimana dia bisa um, menjaga relasi dengan Tuhan di tengah kesibukan kerja dia. Itu satu hal yang menurut saya satu yang perlu kita pelajari. Karena itu waktu kita membahas spiritualitas tempat kerja, rasanya Daniel Tuhan tempatkan dalam kitab suci itu menjadi satu contoh yang bagus sekali untuk kita pelajari dan juga untuk kita akhirnya teladani dalam hidup kita. Ini gambar-gambar walaupun apakah benar seperti ini atau tidak, tetapi gambar-gambar tentang kerajaan pada waktu itu ya, yaitu Babelonia, khususnya Babelonia sebesar gini ya, memang besar sekali kerajaannya. Kalau media Persia juga cukup besar ya kalau kita lihat, karena di bawah media Persia ada 100, 120 wakil raja. Itu kalau wakil raja itu dianggap gubernur, berarti ada 120 provinsi, kurang lebih seperti itu. Berarti kerajaannya besar sekali waktu Kaisar Darius menjadi raja, menjadi kaisar. Dan Babilonia juga besar sekali, yaitu uh, Nebukadnezar waktu itu ya. Nah, ada yang gambar-gambar gini ya, memang mungkin perkiraan mereka seperti ini karena memang ditemukan eh, apa site untuk sudah ditemukan gitu ya, kerajaan waktu itu dan cukup besar gitu. Istananya tuh besar sekali gitu, itu yang mau diperlihatkan. Dan ini Saddam Hussein, waktu Saddam Hussein dia mau bilang dirinya Nebukadnezar yang kedua, malah dia dia coba pugar kembali yang tadi itu yang warna biru itu ya. Yang warna biru itu dia pugar kembali jadi real sekarang. Jadi kita lihat orang-orang ini mengunjungi gerbangnya ya, gerbang yang masuk ke istana Babilonia, kurang lebih seperti itu. Jadi memang sangat jaya, sangat luar biasa untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana kondisi pada waktu itu ya. Nah, tiga hal yang kita akan pelajari dalam spiritual Daniel kesaksian karir. Apa yang kita pelajari dalam spiritual Daniel tentang kerja di tempat kerja. Jadi apa yang bisa kita pelajari ya. Lalu apa dampak spiritual Daniel bagi dirinya, bagi raja, orang banyak, dan juga bagi Allah. Dan apa yang dapat kita teladani dari spiritual Daniel bagi kehidupan kita di tempat kerja kita. Kurang lebih tiga hal itulah yang akan kita pelajari gitu ya. Sebenarnya saya pengen teman-teman coba tulis ya. Saya kasih waktu mungkin beberapa 1 menit kali untuk coba pikir spiritual Daniel tempat kerja seperti apa ya. Dan dari mana Anda tahu gitu tentang spiritualitas dia. Anda boleh tulis di chat ya, kalau kalau ada ide bisa tulis di chat. Ya, Dr. Finis sudah memberikan singkat tentang berintegritas. Tetap berdoa walau ada larangan berdoa ya. Kalau ada yang mau nulis lagi silakan.
Tapi spiritualisnya menurut saya baik karena masih menyediakan waktu untuk berdoa 3 kali. Ya. Memang itu yang paling nyata, yang paling jelas. Menjaga kekudusan diri, oke. Belinda, Belinda. Ada lagi yang mau nulis? Oh, ada yang saya kelewatan ya. Musa tidak ditemui apa kesalahannya dalam bekerja. Jadi dia orang yang benar-benar berintegritas sehingga lawan tidak bisa mencari celah kesalahan untuk menjatuhkannya. Nora, ketatannya, Ika sama yang memiliki integritas yang tinggi. Bang Togi, teamwork ya. Mungkin teamwork jawaban yang cukup out of the box ya karena agak sulit dari mana baca teamworknya dia. Ya, tapi tentu kita yakin dia punya teamwork yang bagus walaupun sepertinya tidak tertulis dalam Alkitab gitu ya tentang teamworknya dia. Lalu Agnes memiliki kompetensi di atas rata-rata, oke, yang memang paling menonjol soal berintegritas ya. Saya rasa itu. Lalu Sari bekerja sungguh-sungguh dan tidak melupakan waktu berdoa. Itu sangat nyolok ya, sangat jelas. Maka dari Lore, berserah dan mengandalkan pada Allah. Berserah dan mengandalkan pada Allah ya. Jadi dia berserah dan mengandalkan pada Allah. Punya kelompok kecil dengan teman-temannya. Oke. Ya, dia dan teman-temannya hanya tercatat sekali sih di Daniel 2 ya kalau nggak salah. Tapi ya cukup menarik ya bahwa dia waktu ada masalah dia berkumpul sama teman-temannya. Oke, saya rasa mungkin cukup ya untuk sementara kita akan lanjutkan. Buah dampak spiritual Daniel bagi dirinya, bagi Raja Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, Kores. Dari empat raja ini yang dampak spiritualitas Daniel adalah ya Belshazzar dihukum Tuhan ya satu, tapi yang lain itu diberkati. Lalu bagi umat Allah mungkin ini juga tidak tercatat langsung. Lalu bagi orang banyak rakyat hanya tercatat bagaimana bagaimana raja menulis surat agar semua rakyatnya menyembah Allahnya Daniel. Baik Nebukadnezar menyatakan itu kepada rakyatnya maupun Kaisar Darius juga menyatakan itu. Nah, saya akan mulai dengan pengertian spiritualitas. Menurut KBBI, spiritualitas berasal dari kata spiritual yang berarti berhubungan atau bersifat kejiwaan. Kejiwaan ini dipahami rohani dan batin. Lebih rinci dibagi 3 hal ini, spiritualitas pengalaman manusia secara umum tentang makna, tujuan, dan moralitas yang berkaitan dengan kejiwaan dan kerohanian. Ya, sedikit dia lebih luas. Jadi pengalaman manusia tentang makna hidup, tujuan hidup, moralitas hidup yang berkaitan dengan kejiwaan dan kerohanian. Spiritual, sifat-sifat rohani, kejiwaan maupun batin. Spirit, roh, jiwa, ataupun sukma ya. Ini istilah-istilah sukma saya udah lama nggak dengar ya, tapi di KBBI dicatat hal seperti itu. Saya coba Google, kalau kita cari di Google, Google sekarang langsung dia memberi pakai AI-nya Google langsung memberikan kepada kita apa yang didapat, apa yang dia kumpulkan. Nah, dia tulis di sini spiritualitas berasal dari kata spirit yang berarti semangat, memang spirit itu semangat terjemahan bahasa Inggrisnya, atau jiwa, spirit juga jiwa atau roh, adalah kebutuhan bawaan manusia untuk berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jadi berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Secara umum mereka pahami alam semesta, nilai-nilai atau kekuatan batinia gitu. Jadi sesuatu yang lebih besar dirinya alam semesta, langit mungkin kayak suatu yang jauh lebih besar dari manusia lah kurang lebih seperti itu. Memang ini yang dipahami kalau kita lihat sekarang New Age segala macam memahami seperti ini ya. Jadi um, mereka secara umum mendefinisikan ini. Tapi di sini dia rincikan juga keterkaitan dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu spiritualitas mencakup rasa koneksi dengan sesuatu yang melampaui diri sendiri, baik itu Tuhan, jadi lebih besar itu tentu buat sebagian
orang yang percaya Tuhan ya, baru alam semesta dan nilai-nilai universal. Lalu pencarian makna dan tujuan hidup. Spiritual seringkali berkaitan pencarian makna, tujuan, dan nilai-nilai yang memberi arti, memberi makna pada kehidupan, sehingga kehidupan kita punya makna. Itu pencarian makna. Lalu pengalaman pribadi dan pertumbuhan diri. Jadi pengalaman pribadi yang unik yang mendorong pertumbuhan diri, kesadaran, dan pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia. Tidak identik dengan agama, meskipun spiritual seringkali terkait dengan agama, namun dia juga ditemukan di luar kerangka agama, sebagai pengalaman pribadi yang bersifat universal. Jadi kalau kita lihat orang bule sekarang, orang barat yang posmo, ataupun post-Christianity, saudara, mereka mungkin sudah menolak agama. Jadi keagamaan mereka sudah tidak praktekkan, tapi mereka masih mempraktekkan spiritualitas. Seperti solitude, mereka praktekkan. Cuman solitude mereka bukan sendiri bersama Tuhan, tapi sendiri bersama alam misalnya. Seperti itu ya. Jadi memang manusia diciptakan makhluk rohani. Mau nggak mau dia mencari sesuatu yang mengisi kerohanian dia walaupun salah ya. Tapi yang dekat yaitu alam, ciptaan Tuhan juga gitu. Yang besar. Ya. Nah, aspek spiritual ada yang vertikal dan horizontal. Yang aspek vertikal itu melampaui ego, ini melampaui diri kita dan terhubung dengan suatu yang lebih besar, yaitu Tuhan, atau yang orang-orang ateis atau humanis, mereka menganggap itu alam. Ya. Horizontal, hasrat untuk melayani orang lain. Jadi ini aspek sesama, yaitu bagaimana melayani orang lain, um, bisa memelihara bumi, membuat perbedaan dengan tindakan, dan seterusnya. Fungsi spiritualitas memberikan ketenangan batin, jadi orang-orang, misalnya orang bertapa, orang bersemedi, orang orang yoga, ataupun orang solitude, mereka mengharapkan mendapatkan ketenangan batin. Ya, memang sih secara umum mereka akan mendapatkan ketenangan diri gitu, karena mereka mencari tempat-tempat yang memang peaceful, sangat tenang, sehingga pikiran mereka bisa lebih tenang. Tapi jujur, kalau kita yang udah solitude bersama Tuhan, kualitas ketenangan batin kita beda banget. Kita mengalami apa yang Yesus bilang bahwa damai sejahtera kuberikan padamu. Damai yang kuberikan tidak sama seperti dunia berikan. Dunia memberikan damai, kita nggak bilang semu, tetapi damai yang tidak sepenuh atau sekualitas yang diberikan oleh Yesus. Yang Yesus berikan itu tidak bergantung pada suasana. Dia tetap peaceful, dia tetap damai. Kita boleh dikelilingin banyak masalah, kita dikelilingi oleh banyak badai ataupun tempaan, tapi kita tetap merasa ada peace. Itulah damai, ketenangan batin orang-orang percaya. Nah, kalau orang-orang dunia, mereka perlu syarat untuk bisa tenang batin. Mereka harus yoga, mereka harus menjauhi orang dan seterusnya. Walaupun kita orang Kristen juga um, solitude, menjauhi orang banyak, kita cari tempat sunyi, tapi kedamaian kita bukan dari itu gitu. Kedamaian kita tuh kita cari tempat sunyi bukan untuk kedamaian, sebab kita bisa damai dimanapun, di tempat kos Anda sekarang, atau di kamar Anda, di rumah Anda, atau di kantor Anda bisa pun merasa damai, atau di kafe Anda merasa damai karena ada peace in your heart gitu. Itu kedamaian orang Kristen, itu kedamaian yang saya nikmati sejak saya terima Yesus. Saya menerima damai sejahtera Yesus yang luar biasa, yang nggak pernah saya alami sebelumnya. Saya masih ingat dulu saya mempunyai ciri dulu sebelum saya terima Yesus, yaitu saya gelisah, ya sangat restless hidup saya, gelisah, sehingga saya membutuhkan sesuatu sama seperti anak-anak orang-orang sekarang. Mereka membutuhkan sesuatu untuk mengusir rasa restlessnya atau menekan rasa restlessnya, yaitu dengan mendengar musik, ya kan, dengan pakai headphone ataupun earphone di telinga, itu untuk menyingkirkannya, ya kan, karena mereka restless. Kalau mereka tanpa itu, mereka restless. Kalau mereka berdiam diri, mereka restless gitu. Tapi kalau kita berdiam diri, kita sangat peaceful gitu. Jadi kita nggak membutuhkan. Apa kita perlu solitude? Bukan karena cari damai. Kalau orang dunia solitude cari damai. Kalau kita sudah damai tanpa solitude. Kita solitude bukan untuk cari damai. Kita solitude karena kita mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena kita mau berkomunikasi dan berelasi sama Tuhan. Dan tentu untuk berelasi dengan Tuhan membutuhkan ketenangan,
membutuhkan kesunyian. Jadi yang kita cari dalam solitude adalah kesunyian supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita juga bisa mendengar suara hati kita, gejolak hati kita, ya, sehingga kita bisa berkomunikasi sama Tuhan. Kita bisa mendengar jiwa kita. Ya, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Kita bisa dengar gitu. Kita butuh kesunyian. Ya, tapi sebenarnya kedamaian yang Yesus berikan kita punya di dalam segala aspek hidup kita. Lalu yang kedua mengurangi stres. Jadi spiritualitas itu mengurangi stres. Memang bagi orang Kristen juga betul kalau kita hubungan dengan Tuhan dekat, kalau kita berserah seperti tadi teman juga bilang berserah dan percaya pada Tuhan, kita akan berkurang stresnya. Kita mempercayakan kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan, lalu stres kita berkurang. Jadi bisa mengurangi. Jadi stres memang spiritualitas memang mempunyai eh, benefit untuk mengurangi stres gitu ya, untuk decrease ataupun ya stresnya bisa kita minimize. Lalu memberikan dukungan emosional, ya jadi dengan kata lain, spiritualitas itu bisa mengimprove well-being kita. Ini sangat umum. Orang-orang dunia sangat membutuhkan spiritualitas karena improve well-being. Jadi kalau teman-teman um, apa buka tentang spirituality gitu ya, at work atau apa, kita bisa heran sekarang ini banyak sekali topik-topik bukan dari orang Kristen, tapi yang umum dari psikologi dan seterusnya. Saudara. Jadi mereka mengakui dengan riset-riset sekarang dari riset psikologi bahwa hal-hal spiritualitas itu sangat bermanfaat untuk kesuksesan kerja, untuk ketenangan kerja, untuk well-being kita, ya. Jadi mental health kita lebih baik daripada kalau kita tidak memiliki spiritualitas yang baik gitu. Bahkan dia berkata bahwa fungsi spiritualitas itu membentuk karakter. Dan saya juga setuju ini ya bahwa dengan kita punya spiritus yang baik, misalnya spiritus untuk rendah hati, berarti membentuk karakter rendah hati. Spiritus untuk tulus, maka membentuk karakter yang lebih berintegritas misalnya. Jadi pembentukan karakter juga mengaruh dari spiritus. Memberikan perspektif yang lebih luas terhadap kehidupan. Jadi wawasannya tuh lebih luas gitu, nggak cuma yang sempit yang kita alami, tapi perspektif kita mungkin sudah perspektif untuk masa depan kita, perspektif untuk keutuhan hidup kita. Mereka belum sih kalau orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka tidak sampai perspektif kekekalan. Kalau buat kita, anak-anak Tuhan, bahkan spiritualitas itu membukakan perspektif kekekalan, bahwa hidup kita ini hanya sementara, ya. Nanti kita hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi relasi yang kita bangun dengan Tuhan sekarang adalah untuk mempersiapkan diri untuk relasi kita yang kekal bersama Allah. Itu sih satu hal yang penting. Dan untuk kerja, teman-teman, dia katakan fungsi spiritualitas itu improve performance dan creativity. Jadi bayangin spiritualitas itu bisa mengimprove performance. Jadi apa kinerja kerja kita ya kan itu lebih baik, lebih tinggi karena spiritualitas kita baik gitu. Kalau kita hidupnya gelisah, banyak khawatir, banyak stres, tentu performa kita akan turun gitu ya. Dan kalau kita banyak stres, banyak kekhawatiran, banyak kepanikan, banyak tekanan membuat kita akhirnya nggak kreatif, tumpul akhirnya. Tapi dengan kita lebih peaceful, dengan kita lebih tenang, maka kreativitas kita juga menjadi lebih baik gitu ya, sehingga akhirnya kita lebih baik dalam pekerjaan kita. Kurang lebih itu sih yang mau ditekankan melalui materi ini gitu ya. Nah, ya, kita sekarang masuk kepada spiritualitas Daniel. Jadi yang secara khusus kita mau pelajari adalah spiritualitas Daniel ya. Jadi Daniel ini di dalam satu gambar ini udah melukiskan hampir semuanya ya. Ini Daniel waktu masih sekolah, jadi dia masih studi, dia udah kerja dan menghadapi tantangan untuk menyembah patungnya Nebukadnezar. Ketiga temannya tidak mau lalu dibuang ke dapur api, tapi di dapur api malah dipercayai ini adalah Yesus. Yesus hadir sehingga mereka melihat tadinya 3 orang kok jadi 4 orang ya karena dan yang keempat kata Nebukadnezar tampaknya seperti dewa jadi dia sangat mulia lah kurang lebih seperti itu. Lalu ya ini yang menyembah patung itu ya tapi mereka bertiga nggak mau semuanya sujud menyembah tapi mereka tidak mau sehingga mereka dibuang
Lalu Daniel di Daniel 6 dibuang ke gua singa karena dia tidak mau menyembah juga patung yang dibuat atau tidak boleh menyembah yang lain, harus menyembah raja. Dia juga tidak mau. Nah, yang bagian-bagian terakhir ini adalah bagian di mana dia bermimpi atau dia melihat penglihatan. Ini dari uh, Daniel 7 dan 12. Jadi ini gambaran yang cukup lengkap ya tentang tentang kitab Daniel. Sedikit latar belakang, saudara. Daniel adalah seorang pemuda Yahudi yang dibuang ke Babel, ya Daniel 1, 1, 2, dan 6. Ini terjadi karena pemberontakan bangsa Yehuda, jadi orang Yehuda atau orang Yahudi tidak mau taat kepada Tuhan, mereka tetap walaupun mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah Baal dan seterusnya. Sehingga akhirnya mereka dihukum Tuhan, dibuang oleh Tuhan yang dengan mengizinkan Raja Nebukadnezar dari Babelonia untuk menaklukkan orang Yahudi ini. Lalu orang-orang yang bagus ditawan, termasuk Daniel, ditawan dan dibuang ke Babelonia gitu. Yang disisakan di Israel hanya wanita ataupun orang tua yang mereka anggap sudah tidak berguna dan tidak mengancam lagi. Jadi biarkan mereka. Tapi yang bagus-bagus mereka bawa ke Babelonia untuk jadikan kerja paksa gitu. Kecuali yang bagus-bagus ini, jadi walaupun mereka dibuang ini, tapi dipilihlah dari mereka semua orang-orang yang punya kualitas yang terbaik gitu ya, yaitu mereka adalah turunan bangsawan dan sangat cerdas, berperawakan baik. Ya bayangin ini luar biasa bukan kalau kita mau masuk UI ITB aja nggak diminta ini kan. Coba kalau diminta syaratnya keluarga bangsawan, cerdasnya kita punya, tapi kita perawakannya masih kurang baik gitu. Nggak diterima gitu. Tapi di sini ya kan perawakannya udah baik. Kalau perawakan kita baik, sangat cerdas, lulus tes-tesnya kita lulus, tapi nggak keluarga bangsawan dicoret. Wah ini berarti ini benar-benar apa ya the cream of the cream. Jadi udah yang diperas yang terbaik ini yang mereka pilih yaitu dan Daniel salah satu ya Daniel. Karena mungkin Daniel ada yang bilang Daniel itu keturunan Raja Daud katanya. Itu keturunan raja ya. Jadi mereka lah yang terpilih. Hal itu membuatnya terpilih bersama ketiga temannya yang dikenal Sadrah, Mesa, Abednego. Ini adalah nama um, yang diberikan oleh Babelonia oleh Raja Nebukadnezar kepada ketiga temannya. Sebenarnya namanya Hananya apa gitu ya ada tiga untuk dididik selama 3 tahun untuk bisa bekerja di istana gitu. Jadi dididik 3 tahun nih saudara melebihi kita yang kuliah 3 4 tahun saudara kalau D3 3 tahun ya kan S1 4 tahun. Kenapa saya bilang melebihi kita S1 karena 3 tahun dia tuh 3 tahun full time. Kalau kita kan nggak full time ya kan kita kan cuman berapa course sehari, berapa course kan mereka seharian mereka dididik. Jadi mereka tuh kalau pakai ukuran sekarang tuh udah 6 tahun kali atau 5 tahun karena full time gitu ya, udah kelas master kali ya untuk zaman kita sekarang dengan didikan yang seperti itu. Jadi sangat tinggi pendidikan yang mereka dapat gitu. Mereka sarjana plus lah kurang lebih seperti itu. Nah, kita sekarang mau lihat spiritualitas Daniel pada waktu studi. Bagaimana pada waktu studi? Ini penting karena kita juga sangat banyak dibentuk di PMK kan. Di siswa sudah sebagian, tapi juga waktu di mahasiswa kita banyak dibentuk oleh Tuhan gitu. Dan Daniel juga waktu dia studi, dia juga mengalami tantangan cukup berat teman-teman ya. Dia mengalami tantangan cukup berat karena waktu dilihat pelaburan raja, sebenarnya tuh kalau buat buat kita zaman sekarang pelaburan raja itu udah makanan yang premium itu ya, makanan raja boleh bilang makanan the best itu ya dengan gizi yang baik, protein yang baik semuanya the best gitu itu dibagikan kepada mereka. Jadi mereka dapat pelaburan raja, jadi dapat menunya raja lah kurang lebih. Mungkin nggak seluruhnya, tapi mungkin sebagian besar menu raja mereka diberikan pada mereka. Itu sangat istimewa, sangat kehormatan itu. Tapi masalahnya makanan-makan raja banyak makanan dilarang oleh Taurat. Terutama ada babinya kali ya, dan ada macam-macam yang lain lagi gitu yang mungkin buat kita sekarang sih enak, tapi waktu zaman dulu kan nggak boleh mereka makan. Jadi Taurat melarang mereka makan makanan yang misalnya kakinya dua ya seperti babi gitu, kukunya dua gitu ya.
mereka nggak boleh terus apalagi gitu mirip seperti orang Islam sekarang lah gitu. Jadi waktu mereka melihat waduh makanannya mereka nggak bisa makan secara Taurat gitu. Sebenarnya kayaknya hal sepele ya kan cuma soal makanan gitu, tetapi mereka tetap tidak mau, mereka mau taat kepada firman Tuhan, mau taat pada Taurat. Karena itu mereka berpikir keras bagaimana mereka bisa menolak makanan itu gitu. Tentu mereka udah pikir sangat keras kalau nanti eh, jadi kalau mereka tidak, jadi bagaimana supaya pimpinan istana itu ataupun pimpinan dapur istana itu bisa menerima usulannya gitu. Oh, akhirnya mereka memberikan usul yang sangat bijak gitu ya. Mereka tidak frontal menolak, ya kan. Mereka bilang mereka nggak bisa, mungkin mereka menjelaskan dan sangat mohon maaf dengan sopan, dengan rendah hati. Mereka sangat minta maaf bahwa mereka sangat hargai makanannya. Mereka mungkin bilang saya sangat terima kasih bahwa Raja memberikan makanan yang terbaik buat kami. Tapi kami sebagai orang Yahudi yang percaya pada Allah, kami ada hukum yang nggak boleh makan makanan tertentu. Buat kalian tidak masalah, tapi buat kami masalah. Karena itu kami sangat mohon maaf, gitu kami tidak bisa makan. Lalu bagaimana? Ya kasih kami aja sayur. Jadi cuma sayur. Jadi mereka nggak minta makanan lain. Misalnya, pokoknya jangan babi, sapi boleh, ikan boleh, atau ayam ya gitu ya kan. Itu kan menyusahkan mereka gitu ya, menyusahkan dapur di sana untuk membuat karena raja maunya ada babinya lah, ada makan makanan mungkin ada katak dulu juga katanya nggak boleh mereka makan atau apalagi gitu yang nggak boleh mereka sulit untuk karena raja mungkin meminta menu-menu tertentu yang nggak bisa gitu dan mereka nggak kalau mereka minta untuk 4 orang mereka harus masak tersendiri tentu sangat sulit gitu sangat sulit buat buat istana buat dapur di dapur istana sehingga mereka minta cuma sayur permintaan yang sangat sederhana ya kan minta sayur tentu gampang karena tentu selain daging-daging ada sayur gitu ya kan saya juga heran kenapa mereka nggak minta ikan ya gitu ya ayam jadi mereka nggak bilang ikan ayam boleh cuma babi yang nggak boleh kenapa saya juga heran gitu ya cuma sayur gitu dan tentu pemimpin istana ataupun kepala dapur istana berkata kalau kamu makan sayur nanti kelihatan nggak sehat aku yang disalahkan oleh raja dibilang gitu aku akan dihukum raja. Lalu mereka dengan bijak lagi berkata, begini aja, dicoba dulu deh 10 hari. Ya, jadi 10 hari. Ada yang bilang sebenarnya 10 hari itu kurang sebenarnya. Tapi entah gimana orang Israel itu udah terlatih gitu dalam 10 hari untuk bagaimana mereka. Tentu juga ini ada aspek iman ya. Mereka meminta, mereka berdoa pada Tuhan. Mereka berkata, Tuhan tolong 10 hari jadi nggak kelamaan. Ya kan, tapi nggak kecepatan 3 hari, mungkin kecepatan 7 hari, kecepatan, tapi 10 hari saja. 10 hari dicoba gitu. Sehingga masuk akal buat buat si Aryo atau siapa kepala itu ya akhirnya dia terima gitu untuk 10 hari ya karena mereka tidak jadi dan ditulis Daniel 1:8 Daniel berketetapan hati jadi Daniel teman-temannya sebenarnya berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja gitu dimintanya pada pemimpin istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya tadi ada yang tulis juga mereka sangat menjaga kekudusan gitu ya. Mereka tidak mau menajiskan dirinya gitu. Itu satu yang luar biasa sih. Jadi dari sini kita belajar bahwa Daniel sejak mahasiswa dia sudah belajar untuk setia dalam perkara kecil, untuk benar dalam perkara kecil ya. Sama seperti kita waktu kita mahasiswa dulu juga kita belajar untuk setia dalam perkara kecil. Tidak titip absen misalnya ya kan. Kalau ujian udah pasti kita juga nggak mau untuk nyontek segala macam ya. Atau kasih contekan enggak. Kita harus belajar setia dalam perkara kecil, benar dalam perkara kecil. Masih belajar juga dulu. Kita juga kalau misalnya lewat lampu merah, kita juga belajar taat dan seterusnya. Banyak lah yang kita urus-urus surat kita udah nggak mau pakai. Kalau tilang ya udah kena tilang ya kan. Kita nggak mau suap lagi dan seterusnya. Jadi hal-hal kecil tapi kita coba belajar untuk taat. Daniel juga melakukan itu ya. Jadi dia lebih mentaati firman Tuhan gitu. Sekalipun berisiko loh. Kalau mereka lebih buruk kondisinya mungkin mereka akan dihukum gitu. Ya kan, tapi mereka beriman dan Tuhan luar biasa. Tuhan memang menjawab doa mereka sehingga mereka tetap terlihat lebih bugar
bahkan sangat bugar gitu dengan makan cuman sayur. Tentu eh, kepala dapur itu sangat senang karena daging-daging yang untuk mereka, jatah daging untuk mereka akhirnya bisa mereka nikmati gitu ya kan. Karena sayur-sayur sih nggak apa-apa, jadi sayur dikasih pada mereka gitu. Lalu mereka juga, jadi di sini kita lihat bahwa mereka belajar bijaksana mentaati firman. Mereka nggak frontal sehingga tidak membahayakan orang lain. Jadi kalau mereka frontal, ya kan orang kepala istana itu kan bahaya, nanti dia yang disalahkan oleh raja gitu. Tapi mereka juga tidak membahayakan diri sendiri dengan kasih 10 hari gitu ya. Kalau 10 hari Tuhan tidak menjawab, mungkin ya baru mereka eh, pikir bahwa mungkin Tuhan mengizinkan mereka. Tapi mereka sekarang coba taat gitu. Dan dicatat dia 20 Allah sangat berkenan pada mereka dan memberkati mereka sehingga akhirnya studi mereka berhasil sangat memuaskan. Ya dia 20 ditulis 10, mereka ternyata didapati 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Entah 10 kali itu 10, kalau yang lain nilainya 7, mereka nilai 70. Rasanya nggak make sense gitu ya. Cuman 10 kali cerdas mungkin satu pan mereka tuh melebihi yang lain sampai berkali lipat lah, luar biasa gitu ya. Kalau yang lain cuma bisa menjawab sampai A, mereka bisa menjawab sampai L atau M gitu ya. Jadi udah cukup jauh gitu. Itu mungkin ungkapan untuk memperlihatkan keunggulan mereka. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati mereka, memberkati Daniel dan teman-temannya itu satu. Jadi ini yang kita pelajari pada waktu studi ya. Jadi ini Daniel waktu studi di Babylon University kali ya. Lalu ini mereka yang masih muda empat ini mereka di pintu gerbang yang tadi itu yang diperlihatkan. Nah ini juga gambar yang menurut saya kurang tepat gambar ini ya. Kalau kalian lihat ini nggak bijaksana. Masa di depan masakan ini mereka menolak begini ya kan nggak sopan banget gitu. Itu penghinaan kan terhadap kalau saya tukang chefnya atau kepala udah masakin bagus-bagus gini itu si tolak kan saya merasa dihina. Ya jelas mereka tidak akan lakukan di depan masakan dan mereka juga tidak akan lakukan secara frontal. Mereka akan dengan sopan minta maaf gitu ya kan mereka bahkan maaf-maaf lah untuk mereka mohon menghormati kepercayaan mereka gitu ya dan mereka mereka juga menghormati kepala istana itu atau kepala istana itu untuk kehormatan dia gitu ya tidak menghina makanannya dan seterusnya tidak menghina soalnya makanan ini najis tidak pasti tidak akan katakan itu mereka cuma bilang mungkin mereka dengan sopan mengatakan bahwa mereka ada peraturan di agama mereka pekerjaan mereka mereka tidak bisa makan makanan tertentu mereka nggak sebut makanannya apa ya jadi mereka minta akhirnya cuma sayur aja gitu ya. Nah berikutnya adalah seperti Daniel di awal karir mereka di sini catat di Daniel 2 dia peka akan pekerjaan Tuhan ya bahwa mimpi Firaun itu berasal dari Allah gitu nggak gampang kan bisa peka Firaun bisa mimpi ya ya kan dan mimpinya seperti itu dia langsung peka ini mungkin pekerjaan Tuhan karena itu mereka berdoa kalau ini pekerjaan Tuhan Tuhan ini kesempatan untuk mereka uh, menyatakan pekerjaan Tuhan kepada Nebukadnezar Raja Nebukadnezar kesempatan mereka bersaksi tentang Allah kepada raja ini gitu mereka berdoa jadi mereka berani menawarkan diri untuk beri solusi menafsirkan mimpi Firaun dengan percaya pada kuasa Allah dan bagi kemuliaannya yang memang untuk kemuliaan Allah gitu. Lalu dia melibatkan teman-teman seiman, ya kawan-kawan Daniel untuk berdoa, dan Tuhan menjawab doa mereka gitu. Pentingnya komunitas dan persekutuan di sini ya. Jadi penting kalau menghadapi masalah atau apa mereka punya komunitas dan persekutuan. Dan setelah itu Tuhan menjawab. Setelah Tuhan menjawab, Daniel memuji-muji Allah yang bersyukur dan memuji Allah yang hebat itu yang bisa menafsirkan tafsiran. Karena ini mimpi yang sangat luar biasa, saudara. Jadi raja mimpi dan setelah mimpi dia lupa apa mimpinya. Dia tahu dia mimpi dan cukup mengerikan mimpinya cukup cukup apa ya menggelisahkan hati dia kurang begitu. Jadi dia mimpi dan dia dia merasa ini mimpi menggelisahkan dia. Jadi waktu kadang-kadang kita juga ngalamin kan waktu mimpi kadang ada mimpi yang menggembirakan tapi lebih sering mimpi yang kita alami adalah mimpi-mimpi yang menakutkan mimpi-mimpi yang kadang
menggelisahkan kita gitu ya kan. Jadi si Firaun juga bermimpi dan menggelisahkan hatinya, sehingga dia dia bingung gitu. Lalu pagi-pagi dia bangun, dia panggil semua orang bijaksana, bahkan ahli nujum, ahli mimpi dan seterusnya untuk memberikan jawaban, untuk memberikan 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 rahasia lah tentang mimpi yang dia mimpi. Nah, semua ahli-ahli orang bijaksana, ahli nujum yang dipanggil, mereka semua bertanya, Raja mimpinya apa? Ya kan, Raja marah. Ya kan, justru aku nggak tahu mimpinya apa gitu. Jadi aku nggak bisa ceritakan. Tapi aku bermimpi tadi malam dan menggelisahkan hatiku. Tapi aku nggak tahu mimpinya apa. Wah, bingung tuh semua ahli nujum, semua orang bijaksana, semua bingung. Semua bilang nggak mungkin ada yang bisa menjawab mimpi raja karena hanya dewa yang bisa menjawab, kata mereka, karena mereka nggak percaya pada Allah. Tapi mereka percaya pada dewa. Dia bilang hanya dewa yang bisa menjawab mimpi. Dan akhirnya raja marah besar. Raja merasa mereka tidak berusaha untuk menolong raja gitu, untuk mendapat jawaban tentang mimpinya gitu. Dan akhirnya didengar oleh Daniel bahwa ada keluar peraturan bahwa semua orang bijaksana akan dibunuh oleh raja, akan dipenggal gitu. Dan Daniel sebagai orang bijaksana juga terancam juga. Dia dan teman-temannya terancam akan dibunuh oleh raja. Karena itu mereka cepat-cepat kumpul, berdoa, lalu akhirnya Tuhan kasih jawaban, lalu mereka pergi ke raja dan minta izin untuk menyampaikan gitu. Lalu berkatalah ya kepada raja gitu. Dan raja bilang, apakah kamu bisa menafsirkan mimpi saya yang saya nggak tahu, sudah lupa itu? Si Daniel dengan cepat mengatakan bahwa saya juga nggak bisa, persis seperti yang ahli-ahli orang bijaksana dan ahli nujum yang ada di kerajaannya juga mengatakan bahwa nggak ada yang bisa, termasuk Daniel sebenarnya nggak bisa juga. Tapi Daniel bilang saya punya Allah yang bisa, dan Allah lah yang sudah menafsirkan mimpi raja gitu. Lalu dia sampaikanlah mimpi raja kepada Firaun gitu, dan Firaun luar biasa, Firaun sadar gitu. Dan kalau tercatat, kalau di Daniel 2 tuh kalian baca, setelah dibukakan semua itu tentang mimpi itu, Firaun langsung bersujud di depannya Daniel, sudah menganggap Daniel kayak dewa kali ya. Dia sangat luar biasa, dia sujud di depan Daniel. Biasanya orang-orang semua sujud di depan Firaun, di depan kaisar, tapi ini kaisar raja yang sujud depan Daniel gitu. Karena jadi dia bersaksi tentang Allah yang hebat itu ya. Itu yang kita lihat di Daniel 2. Jadi kita bisa lihat di sini tentang spiritual Daniel yang bagus sekali, yang hebat sekali gitu ya kan. Lalu spiritual Daniel di puncak karirnya. Mungkin ini tentu tafsiran saya, puncak karir, karena memang hanya di Daniel 6 lah tercatat tentang bagaimana pekerjaan Daniel, apa posisinya, pekerjaannya boleh catat, dan juga spiritualitasnya tercatat di Daniel 6 gitu ya. Karena setelah itu Daniel 7 sampai 12 itu tidak ada cerita tentang pekerjaan dia lagi. Gitu, karena itu saya anggap ini puncaknya sudah. Jadi kerajaan sudah berganti dari Babelonia ke Media Persia. Persis seperti yang di patung sudah, aduh saya lupa ya kasih masukan. Jadi ada mimpi tentang patung itu, dan patung dengan kepala emas itu adalah Nebukadnezar, itu adalah Babelonia. Tapi setelah Babelonia, di dadanya itu ada campuran silver dan apa gitu, itu adalah Media Persia, tetap besar, mungkin lebih besar tapi tidak semulia uh, kepala, yaitu Babelonia gitu. Babelonia paling mulia, um, tapi Media Persia lebih besar tapi tidak semulia Babelonia gitu. Besar karena di bawah dia ada 120 kerajaan, kerajaan kecil ya, jadi Media Persia. Dan sekarang di bawah kuasa Raja Darius, Daniel 6 ayat 1-3 gitu. Lalu Daniel kembali terpilih menjadi salah satu pejabat tinggi, karena sebelumnya dia memang waktu Nebukadnezar dia tidak, dia cuma menjadi kepala dari orang-orang bijaksana gitu, ya, kepala orang-orang bijaksana. Tapi waktu Belshazzar anaknya, dia dipilih menjadi pejabat tinggi, salah satu dari 3 pejabat tinggi gitu. Itu waktu Belshazzar gitu. Dan sekarang Darius juga menempatkan dia salah satu dari 3 pejabat tinggi juga di kerajaan Media Persia ini.
Karena dia memiliki kompetensi dan integritas yang kita bisa lihat di Daniel 6 dan ayat 3 memperlihatkan satu kualitas eh, yang jadi di situ raja mencari orang-orang, tiga orang ini, untuk supaya para wakil raja ini memberikan akuntabilitas kepada ketiga orang ini, ya kan? Karena raja tidak mau dirugikan. Kalau raja tidak mau dirugikan, tentu raja mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Tentu dicari orang-orang yang tidak korup, yang tidak makan duit, yang tidak akan merugikan raja. Ya, jadi tiga orang ini termasuk Daniel diharapkan menjadi semacam pengawas, menjadi kayak pengawas terhadap raja-raja 120 raja di bawahnya. Mungkin kalau tiga 120 mungkin satu satu pejabat tinggi membawahi 40 kali raja-raja kecil itu atau wakil raja itu ya. Jadi dan tentu dia mesti punya kompetensi. Dia 5 perlihatkan kompetensi dia bahwa waktu mereka mencari kesalahannya tidak ditemukan, tidak ditemukan kelalaian dalam government affair, dalam hal bagaimana dia memerintah gitu, tidak ditemukan kesalahan dalam dirinya. Jadi dia sangat kompeten dalam mengerjakan tanggung jawab dia. Dan dia juga sangat berintegritas karena tidak dapat ditemukan kesalahan dalam arti menyalahgunakan wewenang. Dalam NIV dia pakai no corruption in him. Nggak ada korupsi di dalam Daniel gitu. Jadi dia sangat berintegritas gitu. Bahkan Daniel raja mau menempatkan Daniel di atas seluruh kerajaannya. Tadinya tiga menjadi satu orang. Jadi sekarang kalau kalau kita bilang tiga itu tiga perdana menteri, sekarang dia mau cuma satu perdana menteri utama. Itu yang lain semua di bawahnya Daniel. Jadi Daniel mungkin mungkin raja melihat Daniel lebih dipercaya daripada dua lagi gitu. Sudah yang dua itu mereka dilebur raja, mereka kayaknya diturunkan seperti itu. Lalu Daniel yang diangkat untuk menjadi apa ya, menjadi pejabat tinggi satu-satunya atas seluruh kerajaannya. Karena dia memiliki roh yang luar biasa dikatakan. Ya dalam ESV dikatakan excellent spirit gitu. Roh yang luar biasa, excellent spirit. Jadi roh yang excel, roh yang sangat excellent, roh yang sangat unggul atau kerohanian yang sangat unggul, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi menarik juga ya roh yang luar biasa dan kerohanian yang unggul ini kok bisa dilihat oleh raja gitu. Berarti kan mungkin dilihat dari karakternya, dilihat dari tutur katanya, kebijakannya, hikmatnya, mungkin dari hal-hal seperti itu ya. Itu yang terlihat dia punya kerohanian yang luar biasa gitu. Lalu Daniel hadapi rekan kerja yang merasa tersingkir itu dua. Sebenarnya dua itu ya karena dua ini tersingkir lalu dia ngajak wakil-wakil raja. Wakil raja yang mungkin di bawah mereka gitu kan. Kalau tadi 120 dibagi tiga orang 40-40. Nah, yang dua orang ini yang merasa iri hati, merasa tidak senang karena disingkir oleh Daniel, bahwa Daniel lebih hebat dari mereka, ya kan mereka mungkin mengajak juga wakil raja di bawah mereka untuk menggulingkan si Daniel ini gitu. Ya caranya gimana? Nggak, waktu mereka cari kesalahan, nggak ditemukan kesalahannya, lalu mereka bilang dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi kembali lagi mereka hanya bisa menyingkir Daniel dalam hal oh, apa dia sebagai orang percaya gitu, karena dia percaya pada Allah, dia akan pakai itu untuk menyingkirkannya gitu. Lalu dibikinlah peraturan bahwa tidak boleh untuk berdoa kepada dewa, kepada siapapun, hanya kepada, jadi semua harus menyembah hanya kepada kaisar. Waktu Kaisar Darius pertama kali mendengar itu, dia tentu merasa tersanjung dengan usulan itu, merasa bahwa ini usulan untuk supaya semua orang di bawah dia itu semua royal, semua setia kepadanya, sehingga dia menerima gitu. Tapi setelah itu dia baru tahu bahwa uh, usulan ini sebenarnya adalah cara cara mereka untuk menyingkirkan Daniel, padahal dia sangat membutuhkan Daniel. Dia baru mau menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Maka setelah itu kita lihat raja sangat marah gitu, kesal, jengkel gitu. Raja mau coba menyelamatkan Daniel, ya cari celah, ada nggak hukum-hukum yang bisa memulihkan dia atau yang bisa tidak membuat dia lepas dari
peraturan itu ya, bahwa siapa yang berdoa kepada yang di luar raja atau menyembah di luar raja, mereka harus dibuang ke gua singa. Tapi sampai malam dia berusaha tidak ditemukan, dan mereka orang-orang ini ya, yang pejabat, dua pejabat tinggi dan wakil raja datang lagi bergegas-gegas selalu mendesak supaya raja untuk cepat mengeksekusi peraturan, karena seperti peraturan tidak bisa dirubah. Jadi tentu raja sangat kesal ya, Mas. Mereka bukannya menghormati dia, tapi malah mereka menekan dia gitu. Mereka mendesak dia. Tentu dia tidak merasa dihormati ya. Dia merasa tertipu, terjebak oleh kebaikan yang semu itu ya, kurang lebih. Nah, menghadapi ancaman kehilangan karir bahkan nyawa, dengan jadi kalau Daniel sekarang dia terancam nih, ya kan? Kalau dia tetap berdoa, kehilangan dia, bukan cuma kehilangan karir, karir dia yang sudah di puncak menjadi salah satu perdana menteri yang tertinggi, ya kan? Itu mungkin udah puncak karir dia menjadi perdana menteri utama itu, ya kan? Itu terancam, sudah hilang. Lalu bukan cuma itu, nyawanya juga, saudara. Ya karena dibuang ke gua singa, ya kan? Kalau Tuhan tidak berbuat apa-apa, dia akan mati, dicakar dan dimakan oleh singa. Nggak kebayang yang mengerikannya itu. Tapi kita lihat Daniel tidak kompromi, apalagi menyerah. Tapi ia tetap melakukan apa yang dilarang oleh surat perintah raja. Jadi walaupun ada surat perintah raja yang melarang orang menyembah, berdoa kepada Allah, dewa, atau siapapun, kecuali kepada raja gitu. Ya kan tetap akhirnya Daniel nggak ada pilihan. Dia tetap memilih untuk berdoa kepada Allah. Walaupun risikonya nyawanya akan hilang. Bukan cuma karir, tapi nyawanya akan hilang. Ya itu yang kita pelajari teman-teman ya dari sini, bahwa eh, luar biasa spiritualitas Daniel gitu ya. Bagaimana teguhnya dia di dalam eh, kerja, dia tetap lebih utamakan Tuhan gitu. Ya dia memprioritaskan relasi dan pengabdiannya kepada Allah lebih dari pengabdiannya kepada siapapun. Hal ini juga dilihat oleh Raja, saudara. Raja di Daniel 6 ayat 17 dan 21, ya saya catat di bawahnya, tapi saya ambil cuma sepotong. Di ayat 17 dia berkata, jadi ini sebelum sebelum Daniel dibuang ke gua singa, Raja berkata kepada Daniel, kiranya Allahmu yang kau sembah dengan tekun kiranya dialah yang melepaskan engkau. Jadi raja sendiri mengharapkan Allah akan melepaskan Daniel dari mulut singa itu gitu ya. Jadi ini seperti doanya raja, yang blessingnya raja kepada Daniel gitu ya. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Jadi dia udah melihat, bahasa Indonesia pakai istilah yang kau sembah dengan tekun. Bahasa Inggris katanya Allahmu yang engkau serve gitu, yang engkau layani dengan tekun, ya engkau layani, serve gitu. Ya, ayat 21, ini kejadian ini, kata-kata ini adalah waktu bangun pagi-pagi. Jadi raja nggak bisa tidur malamnya, dia menolak semua hiburan, dia puasa, dia tidak makan malam itu, lalu dia nggak bisa tidur, karena itu pagi-pagi mungkin masih gelap buta, mungkin masih jam 4, jam 5, dia sudah bangun gitu. Dan dia pergi ke gua singa itu. Ya, tidak banyak orang, mungkin cuma satu dua orang yang menemani dia, penjaganya atau pengawalnya. Dia datang ke singa itu ya, ke gua singa itu. Lalu dia buka pintu gua singa, lalu dia berkata pada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, yang kau layani, engkau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Tentu Daniel lalu menjawab, ya Raja, ya Tuhan telah mengatupkan mulut singa ini, dan seterusnya dia katakan gitu. Dia Daniel tidak bersalah kepada siapapun, baik kepada Allah maupun kepada raja gitu. Waktu raja mendengar itu, raja sangat gembira ya, raja sangat happy sekali. Lalu raja
panggil pengawalnya untuk mengeluarkan Daniel, lalu dia suruh pengawalnya untuk, sehingga itu tidak nafsu, ya sehingga itu udah nafsu sekali, tapi mereka nggak bisa makan karena dikatup oleh malaikat gitu, atau malaikat tidak mengatup melepaskan mulut mereka, lalu mereka dengan ganasnya memakan orang-orang yang tadinya menuduh Daniel. Jadi ini yang kita pelajari tentang di puncak karir Daniel. Daniel memperlihatkan spiritual dia yang sangat luar biasa gitu ya. Dan spiritual Daniel di akhir karirnya ini juga tafsiran aja teman-teman ya. Mungkin di akhir karir, tapi banyak yang mengatakan apa di Daniel 7 sampai 12 tuh kalau dari urutan kronologis kayaknya itu adalah bagian terakhir gitu dari segi hidupnya gitu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa beberapa penglihatan yang Daniel dapat itu mungkin juga bisa Daniel dapat sebelumnya gitu. Jadi mungkin sebelum cuman dicatatnya di Daniel 7, 8 dan seterusnya ya. Tentu ada bagian yang terakhir, mereka percaya itu terakhir. Tapi ada bagian yang mereka masih anggap sebelumnya gitu. Ya soal itu kita nggak tahu persisnya ya, kalau itu hanya tafsiran yang mengatakan itu. Jadi eh, di akhir kitab Daniel, jadi Daniel 1 sampai 6 masih bisa sedikit kita melihat tentang Daniel di tempat kerja sebagai birokrat. Tapi di Daniel 7 sampai 12 kita udah nggak melihat lagi Daniel sebagai birokrat di tempat kerjanya. Tapi dia cuma ditulis di Daniel 6 ayat 29, soalnya ditulis dengan jelas bahwa dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Jadi setelah dikeluarkan dari gua singa, Daniel tetap mempunyai kedudukan tinggi. Dia menjadi perdana menteri utama, ya yang apa yang memerintah ataupun yang melakukan pekerjaannya di bawah Raja Darius. Jadi Raja Darius memberikan kuasa kepada Daniel mirip seperti Yusuf waktu banyak hal di Mesir gitu. Demikian juga Daniel, Darius memberikan kepercayaan besar kepada Daniel untuk melakukan banyak hal dalam pemerintahan tercatat gitu ya. Dan bukan cuma di pemerintahan Darius, tapi juga di zaman pemerintahan Kores, orang Persia. Jadi ada kemungkinan, kalau baca di sini, sepertinya setelah media Persia berubah jadi Persia dan rajanya Kores gitu ya, Cyrus. Memang soal tahun-tahunnya tuh agak sulit ya, banyak agak simpang siur kalau menurut ahli sejarah gitu ya. Tapi saya pikir mendingan kita lebih percaya pada Alkitab aja gitu ya. Kalau kita yakin Alkitab ini adalah diilhamkan oleh Tuhan gitu melalui orang-orang yang menulis, maka tentu Tuhan punya rencana gitu dengan kronologisnya dan seterusnya kita ngikutin apa yang Tuhan inginkan atau yang sudah tertulis di Alkitab itu. Jadi sisa kitab Daniel mencatat penglihatan-penglihatan yang dilihat Daniel. Jadi Daniel 7 dan 8, lalu doanya kepada umat Allah, itu Daniel 9. Lalu ada penglihatan yang menakutkan di Daniel 10, yang mengerikan gitu. Lalu tentang Raja Utara dan Selatan di Daniel 11. Dan di Daniel 12 tentang akhir zaman, saudara. Yang ada mirip-miripnya dengan Wahyu nantinya. Jadi di kitab Daniel lah. Jadi sebenarnya kita bisa bilang bahwa Daniel 7 sampai 12 itu agak apokaliptik sebenarnya ya, agak bersifat apokaliptik, mirip seperti kitab Wahyu gitu. Karena itu ada yang mengatakan Daniel selain dipakai Allah sebagai seorang birokrat pejabat tinggi di kerajaan di awal dan pertengahan hidupnya, dia juga seorang nabi Allah yang bernubuat dan mendoakan umat Allah gitu ya. Jadi hidupnya boleh dia punya dua peran gitu. Mungkin akhir-akhir hidupnya saya feeling dia lebih banyak seperti nabi Allah gitu yang bernubuat. Memang beda, dia bukan nabi yang menyampaikan firman seperti Yunus gitu ya. Yunus menyampaikan firman pada Niniwe atau kepada orang Israel gitu ya, atau Yesaya kepada orang Israel. Dia tidak menyampaikan firman langsung kepada umat, tidak, tapi melalui penglihatan. Jadi sangat khusus. Dia menyampaikan firmannya melalui penglihatan, melalui mimpi dan seterusnya ya. Dan dicatat juga tentang doanya sangat terkenal di Daniel
9 ya, dia mengidentifikasi dirinya sebagai umat juga. Jadi Tuhan ampunilah kami, jadi bertindaklah, dengarlah, perhatikanlah, dan seterusnya. Jadi mohon Tuhan, karena dia udah tahu bahwa sebenarnya udah lewat, udah hampir 70 tahun. Jadi waktu dia doa, ada yang tafsir sebenarnya dari kitab Yeremia atau Yesaya, dia tahu bahwa pembuangan itu 70 tahun. Dan jadi waktu zaman-zaman Daniel tuh udah akhir-akhir 70 tahun. Maka dia dia berdoa, Tuhan bertindaklah, ya akan bertindaklah, kembalikanlah orang Israel kembali ke tanah, dari tanah Kanaan gitu. Itu doa dia gitu ya, mengharapkan Tuhan bertindak, Tuhan kembalikan mereka dari pembuangan gitu. Tentu kita lihat dari catatan Alkitab, eh, waktu kembalinya mereka dari pembuangan itu bertahap gitu ya. Ada tahap pertama, lalu tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya. Ada juga yang tidak pulang, tetap tinggal di apa media Persia. Nah, buah dan dampak spiritual Daniel. Apa buah dan dampak spiritual Daniel? Sebenarnya? Pertama, waktu studi kita bisa lihat studinya berhasil dengan sangat baik. Sehingga akhirnya dia bisa melayani raja. Ya, dia lulus. Memang tujuan studi 3 tahun itu untuk melayani raja. Dan dia lulus. Sehingga dia melayani raja gitu. Karyanya juga tidak hanya mencapai puncak. Jadi dia nggak cuma sampai puncak Perdana Menteri, tapi bisa bertahan di sana. Ya, karena tercatat di tadi Daniel 6:29, dia mempunyai pendudukan yang tinggi waktu zamannya Darius maupun Kores. Berarti kan di puncak terus gitu. Jadi kalau pejabat tinggi itu dia mulai dari Belshazzar, lalu Darius, lalu Kores gitu. Waktu di Nebukadnezar, dia memang belum puncak, tapi ya cukup tinggi menjadi kepala dari orang-orang bijaksana. Mungkin sekali bermenteri kali kalau sekarang itu ya. Jadi karirnya naik terus gitu, dari menteri terus perdana menteri gitu, lalu perdana menteri terus gitu sampai Kores, dari Belshazzar, Darius sampai Kores. Kalau Belshazzar paling pendek, tapi mungkin Darius puluhan tahun dia jadi perdana menteri, Darius. Lalu Kores juga mungkin puluhan tahun. Jadi sampai tua sekali dia mungkin jadi perdana menteri, sampai dia udah nggak sanggup lagi menjadi perdana menteri, baru dia tidak lagi gitu, dan jadi berkat bagi 3 raja sehingga terus terpilih. 3 raja ini dari Nebukadnezar, dia jadi berkat sehingga Nebukadnezar juga akhirnya mengakui Allah, bahkan percaya pada Allah. Ya, kalau Belshazzar dihukum Allah, lalu Darius juga percaya pada Allah dan juga akhirnya menyerukan supaya semua rakyat di bawah dia untuk percaya pada Allah. Daniel. Lalu yang terakhir Kores. Walaupun Kores tidak tertulis, tetapi sebagian orang juga percaya bahwa Kores pun percaya pada Allahnya Daniel. Jadi jadi berkat bagi 3 kerajaan itu, 3 raja. Lalu jadi kesaksian tentang Allah, ya. Jadi bagi raja-raja, sehingga raja-raja tahu tentang Allah Israel nih, Allah Daniel nih ya. Mereka tahu pada waktu itu, baik Nebukadnezar dan akhirnya mengakui Allah Daniel dan juga Darius dan juga Kores yang mereka mengakui. Kalau siapa? Belshazzar juga mengakui, tapi mengakuinya udah mati dia, dihukum Tuhan karena dia tidak mau bertobat. Kalau Nebukadnezar, jadi Nebukadnezar sombong, akhirnya dihukum Tuhan jadi gila. Kalau si Belshazzar sombong dan tidak mau bertobat, akhirnya Tuhan hukum dia dengan dia dibunuh pada malam. Ada tulisan di dinding itu, mene-mene apa tekel itu, yaitu yang kita baca gitu ya. Dan Daniel juga jadi kesaksian bagi umat Allah dari dulu sampai sekarang, sampai kita sekarang. Kita bisa belajar banyak tentang Daniel dari kehidupannya, juga tentang nubuat-nubuatnya yang kita bisa pelajari. Sebagian dari nubuat Daniel sudah terpenuhi, ya. Mungkin misalnya nubuat tentang Raja Raja Romawi. Jadi yang patung Daniel itu kan dari patungnya yang dilihat Nebukadnezar itu dari kepalanya emas itu kan Babilonia, setelah itu Media Persia, lalu setelah itu kerajaan Greek, lalu yang terakhir Romawi. Dan Romawi itu kerajaan yang terbesar terakhir, dan setelah itu datang batu yang besar, dan akhirnya batu itu menghancurkan patung itu, dan akhirnya patung itu menjadi gunung yang besar. Dan kata lain, menjadi satu kerajaan baru, yaitu yang kita kenal kerajaan Allah. Dan banyak menafsirkan batu itu adalah Tuhan Yesus. Waktu Yesus datang, zaman Romawi, menghancurkan Romawi, akhir Romawi tidak ada lagi, dan sekarang kerajaan Allah yang paling besar di seluruh dunia ini gitu ya. Sekarang kan ada kerajaan Inggris, tapi sebenarnya nggak ada lagi.
karena raja cuma sebagai simbol saja. Bahkan Malaysia, raja kerajaan Malaysia, rajanya pun simbol saja. Thailand juga kerajaannya simbol saja. Jadi nggak ada lagi raja-raja seperti zaman dulu gitu ya kan. Nggak ada lagi. Yang ada cuman perdana menteri gitu ya. Yang ada semua demokrasi sifatnya dan seterusnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari nubuat ataupun mimpi patung dan seterusnya, kita bisa lihat itu terjadi puluhan bahkan ratusan tahun itu ya terjadi ratusan tahun sampai Yesus itu udah ribuan tahun nih. Dan tapi itu semua benar yang memperlihatkan bahwa Allah yang pegang sejarah ya, jadi Allah yang pegang sejarah dunia ini. Jadi ke depan ini kita juga percaya Allah lah yang pegang sejarah ini ya, bahwa nanti dunia, bahwa Yesus akan datang kedua kali, akan ada langit baru dan juga bumi baru. Itu semua benar karena zaman dulu juga udah ribuan tahun itu terjadi. Semua yang difirmankan Tuhan seperti air bah itu juga baru terjadi 120 tahun kemudian, tapi terjadi. Ya, jadi apa yang difirmankan Tuhan itu digenapi. Makanya ada nabi mengatakan bahwa, atau Allah sendiri yang berkata, bagaimana tahu bahwa ini nubuatnya dari Allah atau bukan? Kalau kalau bukan dari Allah, tidak terjadi, ya tidak terjadi. Kalaupun ada satu dua terjadi itu hanya kebetulan. Tapi kalau nubuatnya dari Tuhan, kalau ini nabi Tuhan yang benar dan bernubuat, itu pasti terjadi. Jadi kalau udah digenapi, kita tahu itu dari Tuhan gitu ya. Jadi itu penting. Jadi kita bisa lihat dampak spiritual Daniel sangat luar biasa gitu ya, dalam hal dirinya, buat dirinya, bagaimana dia um, bisa sukses, bisa berdampak, hidupnya bisa begitu berarti, menjadi kesaksian bagi Tuhan, bagi sesama, dan seterusnya. Nah, ini dua ayat yang saya sangat senang juga, teman-teman. Itu sangat indah sekali juga dikatakan di Amsal nih, saudara. Pertama di Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ya. ESV mengatakan, do you see a man skillful in his work? Ya. He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Jadi kalau ada orang yang cakap dalam pekerjaan, dia akan berdiri. Memang kita lihat, saudara ya, kalau yang paling cakap, paling hebat, ya dalam skillful gitu, dia akhirnya muncul yang nyanyinya paling bagus, yang nyanyinya dikagumi banyak orang, biasanya mereka nyanyi di istana, ya di istana presiden, mereka nyanyi di situ. Lalu gambar-gambar lukisan yang terbagus akhirnya juga dimasuk di istana, saudara ya kan, menjadi orang-orang yang skillful biasanya. Dan yang kedua, saudara bilang bahwa orang yang mencintai kesucian hati, ya ESV-nya bilang he who loves purity of heart, kemurnian hati. Orang yang mengasihi kemurnian hati atau mencintai kesucian hati. Artinya apa mencintai kesucian hati? Artinya orang itu tulus, orang itu nggak neko-neko, orang itu sangat apa ya, sangat tulus lah, sangat ikhlas, tulus gitu. Dan manis bicaranya. Memang kalau bahasa Indonesia manis bicaranya seperti mulut manis ya, seperti menjilat dan seterusnya. Tapi bahasa ESV pakai speech is gracious. Who speaks? Jadi kata-katanya tuh gracious. Kata-katanya penuh murah hati. Bukan kata-kata yang licin, yang kalau kita baca di Mazmur adalah kata-kata yang flattering gitu ya, kata-kata yang flattering. Bukan, tapi ini kata-kata yang gracious. Maka dia bilang mereka akan menjadi sahabat raja. Jadi saya kira spiritualitas Daniel, saudara, dia bisa menjadi sahabat, dia menjadi orang kesayangan raja. Dia disukai oleh raja gitu ya. Jadi sahabat raja. Sampai Raja Darius sangat kehilangan dia kalau dia akhirnya dibunuh atau dimakan oleh singa gitu. Sehingga dia berusaha supaya Darius jangan sampai masuk ke gua singa gitu. Tapi dia nggak berdaya dan dia hanya berharap pada Tuhan itu, pada Allahnya Daniel. Dia mungkin ya itu the last choice lah, dia pikir kalau memang betul ada Allah Daniel, dia berharap pada Allah Daniel untuk melindungi Daniel gitu ya kan. Kenapa? Berarti Daniel adalah seorang yang mencintai kesucian hati, seorang yang bisa dipercaya, orangnya tuh nggak culas, nggak licik, nggak curang, saudara ya, orangnya nggak penipu, ya kan, orangnya nggak makan tusuk dari belakang, nggak, dia mencintai kesucian hati, ya, dan dia
gracious kalau ngomongnya, penuh kemurahan, tidak penuh judging orang dan seterusnya. Nah, kalau kita mempunyai kualitas seperti ini, saudara, kita menjadi sahabat orang-orang yang hebat gitu, orang-orang yang raja, bangsa, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kita udah termasuk noble. Ini kalau mau dibilang ini adalah noble character, menjadi karakter-karakter yang mulia gitu, yaitu mencintai kesucian hati dan manis bicaranya. Saya rindu, saudara, teman-teman Anda, saya, kita semua adalah orang-orang yang mencintai kesucian hati dan yang speech kita, bicara kita penuh dengan kemurahan. Ya, terdengar sangat manis tentu bicara kita, tapi manis dalam pengertian murah hati, ya kan, penuh kasih, itulah kurang lebih. Ya, nah, Daniel 6 ayat 11, saudara, ini sangat terkenal ya tentang tadi teman-teman juga sudah sebut ya. Demi didengar dari Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. Ya, saya termasuk sangat kagum sama Daniel gitu. Karena baca ini, saudara ya, bagaimana 3 kali sehari dia pergi ke rumahnya, dan bukan cuma ke rumah, tapi ke kamar atasnya, tempat yang soliter. Jadi kita bisa bilang Daniel solitude di situ. Dan 3 kali sehari dia berlutut. Jadi dia berlutut seperti gambar, dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi nggak cuma pada waktu sekarang ada ancaman, ada surat perintah, ada larangan yang berat, ya ada hukuman, yang risiko yang besar, dia baru berdoa, tidak. Tapi dia udah biasa lakukan itu. Itu adalah disiplin rohaninya. Itu saya kayak kita, waktu kita mahasiswa, kita punya disiplin rohani itu satu teduh tiap hari, yaitu disiplin rohani kita. Tapi Daniel bukan cuma sehari sekali, bukan cuma setiap pagi, tapi 3 kali sehari, saudara. Pagi, siang, sore, saudara. 3 kali dia melakukannya, ya eh, di dalam hidupnya gitu ya. Minggu depan kita akan bahas lebih jauh tentang 3 kali sehari ini ya, dari mana 3 kali sehari dan seterusnya. Ya, hal yang sangat mengagumkan saya, sudah saya rasa teman-teman juga kagum dengan Daniel, adalah mengingat posisinya yang tinggi. Kalau dia cuma staf di kerajaan hmm, Nebukadnezar ataupun kerajaan Darius, dia cuma kroco kecil, staf yang kecil yang tidak sibuk gitu ya kan, posisinya rendah, kita masih maklum lah, ya kan, bisa maklum lah. Tapi posisinya sebagai Perdana Menteri kan posisi yang sangat tinggi, saudara. Ya kan? Dengan kata lain, posisi yang tinggi biasanya sangat sibuk. Ya kan? Sangat sibuk. Kepala divisi dengan eh, staf divisi departemen, jelas kepala divisi jauh lebih sibuk daripada staf. Karena kepala divisi banyak meeting dan seterusnya, banyak bertemu dengan orang, ya selain mengerjakan tugas, dia harus bertemu orang, dia harus meeting dan seterusnya. Sangat sibuk, saudara. Ya, jadi Daniel sangat sibuk. Jauh lebih tinggi posisinya dari kita semua, saudara ya. Sangat tinggi posisinya. Jelas dia sangat sibuk. Bahkan dibandingkan raja pun sepertinya posisi raja paling tinggi. Tapi raja mungkin nggak sesibuk eh, Daniel, karena Daniel Perdana Menteri. Perdana Menteri itu lebih ke eksekutor. Ya kan? Raja itu yang punya hak tertinggi, punya kuasa tertinggi, tapi yang eksekusinya adalah Perdana Menteri, saudara. Sehingga Perdana Menteri jauh lebih sibuk daripada raja. Ya, nah, itu yang membuat saya kagum, kok bisa ya dia 3 kali sehari itu. Ya kan, bukankah kita sering bolong-bolong kalau kita udah posisi setinggi itu ya. Jadi hanya berapa kali dalam setahun kali kita bisa, tadi lebih banyak nggak bisanya gitu. Ya kan, bahkan dalam seminggu kita cuma bisa sekali 2 kali. Tapi kok dia bisa setiap hari biasa dilakukan. Tentu saya yakin dia juga ada bolong-bolongnya, tapi dia tidak sebolong kita kali ya. Dia masih punya kerutinan seperti yang ditulis, seperti yang biasa dilakukan, berarti ada satu kerutinan yang dia lakukan terus dan dia tidak berhenti. Mungkin kita kadang-kadang ada jeda yang panjang, dia tidak, dia lakukan terus, itu dicatat di sini. Jadi ini sangat mengagumkan buat saya, saudara. Jadi ini sangat menjadi teladan bagi Anda dan saya juga, bagi kita ya, bahwa luar biasa ya Daniel ini ya. Begitu memprioritaskan relasinya dengan Tuhan.
itu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Seolah dia nggak bisa terpisahkan dengan Tuhan. Seolah dia mau mengatakan, without you, I have nothing. I'm nothing. Tanpa engkau, saya nggak ada apa-apanya. Saya cuma orang buangan. Saya cuma orang Yahudi, tawanan. Saya tidak ada apa-apanya. Kalau aku bisa sekarang jadi Perdana Menteri, karena engkau. Karena itu aku nggak mau lepas sekalipun dari engkau. Ya kan, tiap hari aku mau prioritaskan relasiku dengan engkau. Karena itu waktu ada larangan tidak berdoa kepada Allah, sudah dia tidak bisa terima itu. Dia tidak bisa mentaati itu. Dia tetap lebih, soalnya dia berkata bahwa lebih baik aku dibuang di gol singa daripada aku tidak berdoa kepada Allah. Buat aku doa pada Allah itu adalah mutlak. Itu adalah hidup saya. Itulah hidup saya dengan Tuhan. Tanpa doa, aku akan tidak berdaya gitu ya kan. Jadi itu menarik. Memang Yusuf kita tidak melihat itu, walaupun mungkin Yusuf juga berdoa, ya kan. Cuman tidak seperti dia belum ada doa seperti yang kita pelajari sekarang gitu ya di Daniel. Ya, memang itu melalui masa ya, melalui masa akhirnya berkembang. Ada doa sehari sekali, jadi ada doa pagi, ada doa siang, ada doa malam. Tapi waktu zaman Daniel sudah mereka udah praktekkan 3 kali sehari. Misalnya itu salah satu yang kita pelajari. Nah, teladan spiritual Daniel untuk kita, saudara, pertama ketaatannya kepada firman Tuhan dalam perkara kecil seperti makanan. Itu satu. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain kecuali Allah. Sekalipun karir, nyawa terancam, tetap apa-apa. Yang penting saya cuma menyembah Allah gitu. Memiliki komunitas yang saling menguatkan dalam menghadapi krisis atau ancaman. Seperti Daniel dan teman-temannya. Setia memelihara relasi dengan Allah melalui doa 3 kali sehari misalnya. Ataupun melalui doa. Hidup sebagai hamba Allah yang dengan tekun menyembah dan melayani Allah. Jadi hidup sebagai hamba Allah. Hidup berserah, bersandar pada Allah sepenuhnya. Lalu mau dipakai Tuhan menyampaikan firman Allah, walaupun secara khusus dalam hal ini dia tidak nabi seperti nabi yang lain, karena dia birokrat, dia nggak mungkin meninggalkan posisinya untuk menyampaikan firman kepada orang lain. Ya, karena itu dia menyampaikan firman dalam bentuk tulisan. Dia tulis yang bisa dibaca oleh banyak orang tentang apokaliptiknya, tentang apa yang Tuhan bukakan kepada dia. Lalu kita bisa lihat dia akhirnya menjadi kesaksian yang sangat dahsyat bagi Allah. Sampai raja pun percaya pada dia, pada Allah gitu ya. Dan raja menyuruh banyak orang untuk percaya kepada Allahnya. Daniel ini sangat luar biasa ya, spiritualitas Daniel yang kita bisa pelajari um, untuk dalam tempat kerja dia sebagai seorang birokrat, bagaimana dia punya spiritualitas seperti itu ya. Semoga teladan Daniel menjadi teladan buat Anda dan saya untuk kita pelajari, kita jalani, kita tekuni, ya sehingga kita bisa jadi berkat buat banyak orang juga. Berkat pertama untuk diri, berkat juga untuk atasan kita, teman-teman kerja kita, juga berkat untuk gereja, berkat buat keluarga kita, dan juga berkat buat dan kesaksian bagi Tuhan, ya itu yang kita pelajari dari teladan Stas tadi. Ya, saya rasa tadi saya sudah pasang waker supaya saya ingat waktunya bahwa kita minimal ada setengah jam terakhir untuk tanya jawab. Saya akan kembali kepada David, silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Tadius yang Tuhan pakai dalam pemberian materi pada sesi yang kedua ini. Kita akan buka sesi diskusi buat kakak abang dan teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Boleh klik tombol raise hand, lalu nanti berbicara secara langsung. Lalu buat teman-teman yang ingin bertanya di kolom chat, boleh langsung mengetiknya. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Di sini ada pertanyaan dari Bang Togi. Mungkin boleh langsung bertanya kali ya, Bang ya. Silahkan kepada Bang Togi. Oh, itu
tentang raja lupa mimpinya, Bang. Mungkin bukan lupa ya, Bang. Itu kayaknya raja nggak mau mereka yang astrologersnya itu, ahli nujumnya itu berkonspirasi untuk memberikan interpretasi mimpi. Itu tujuannya raja gitu, Bang. Baik, ya. Ya, memang kita nggak tahu persis kalau menurut saya, Bang Togi. Tapi betul juga teori seperti ini ada kemungkinan juga. Ya, memang karena kita lihat raja kok sepertinya marah gitu ya. Raja merasa bahwa apa seharusnya mereka bisa menafsirkan gitu. Ya kan, tapi buat mereka yang mendengar eh, itu impossible ya. Kalau biasanya kalau orang mau menafsirkan mimpi pasti menceritakan mimpinya kan secara umum gitu. Jadi hampir nggak ada yang dia bermimpi tapi suruh kita tebak mimpinya apa. Itu kan luar biasa. Itu mesti punya kemampuan yang luar biasa untuk menebak mimpi saya itu apa gitu ya. Tapi ada kemungkinan, jadi dua kemungkinan sih masuk akal bisa. Jadi bisa aja raja tahu dan dia tidak mau beritahu karena ada kekhawatiran bahwa nanti para orang bijaksana atau ahli nujumnya berkonspirasi tentang mimpi itu, lalu menyesatkan raja, ya kan raja nggak mau itu. Tapi ada kemungkinan kedua, kalau mimpi itu dari Allah, Allah juga bisa bikin dia lupa akan mimpinya, ya kan? Ya Allah bisa bikin dia lupa. Tujuannya biar nggak ada yang bisa nafsirkan kecuali si Daniel itu, ya kan? Kalau buat saya itu lebih make sense sih. Memang karena ini mimpinya dari Allah, ya kan? Jadi Allah lah yang berdaulat untuk memberikan untuk menolong raja udah ingat mimpinya atau melupakan dia lupa. Justru itu yang bikin dia gelisah sebenarnya. Kenapa dia lupa mimpinya? Biasanya orang mimpi kan masih ingat mimpinya. Tapi ini dia nggak bisa ingat mimpi. Dia tahu dia mimpi dan menggelisahkan dia, tapi dia nggak ingat mimpinya. Karena itu waktu si Daniel bisa memberitahu mimpi, dia langsung, ah, ya itu dia mimpinya, ya itu dia, mungkin seperti itu. Dia udah langsung apa ya dia ternganga-nganga, dia terheran-heran karena itu setelah setelah mimpi dikasih tahu dia bersujud di depan Daniel, bayangin sampai bersujud saking itunya, saking terpukaunya bahwa Allahnya Daniel itu Allah yang luar biasa ya bisa memberitahu mimpi yang dia sendiri udah lupa mimpinya apa gitu. Itu sih yang selama ini saya tahu gitu. Tapi yang apa teori yang kedua bahwa dia itu ya bisa make sense, tapi saya lebih percaya bahwa ini ada peran Tuhan sih yang Tuhan ingin lakukan. Kurang lebih itu sih Bang Togi. Ya, Kalau makasih, Bang. iya sama-sama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kita dulu sebagai mahasiswa selalu diingatkan bahwa mengikut Tuhan itu ada harga yang harus dibayar dan diajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan itu membuat kita tidak khawatir, rela menderita dan berani menghadapi tantangan. Tapi memasuki dunia alumni, seringkali kita menjadi khawatir. Khawatir nggak dapat jabatan, khawatir kekurangan finansial, khawatir nggak maju dalam berbagai hal, dan kekhawatiran lainnya. Kenapa ya Bang? Apa masalah kita setelah masuk apa masalah kita setelah masuk dunia alumni ini? Apa yang harus kita perhatikan sehingga dasar kita mengambil keputusan itu bukan karena khawatir, tapi memang lebih rindu mengikut Tuhan apapun resikonya. Secara wajar sih pasti ya, karena waktu mahasiswa kekhawatiran kita belum banyak. Ya kan, paling kita khawatir nggak lulus, cuman itu aja gitu. Atau kita khawatir orang tua nggak kirim uang bulanan kita, atau iya kan cuma dua itu paling yang paling kita khawatirkan gitu. Iya kan, waktu pacaran paling kita khawatir kalau ditolak sama orang yang kita tembak misalnya. Nggak banyak lah, nggak, tapi karena waktu kita mahasiswa, kita masih ada orang tua. Iya kan, kalau ada apa-apa orang tua masih akan backup kita gitu. Tapi waktu kita udah alumni, orang tua udah melepaskan kita. Orang tua udah bilang bahwa aku udah nggak dukung kamu ya, aku dukung adikmu. Jadi sekarang we are on our own. Kita udah sendirian, kita harus sekarang hidup. Bagaimana kita menghidupkan diri kita, bagaimana kita bisa mencari uang. Apalagi kalau orang tua juga membebani kita untuk menyekolahkan adik kita, mendukung adik kita, misalnya untuk sekolah, untuk kuliah misalnya. Itu tentu tambah khawatir satu sisi. Jadi secara wajar tentu
beban kekhawatiran setelah alumni lebih tinggi. Belum lagi kita menikah, ya kan kita punya anak, kita mikir bagaimana membesarkan anak kita, menghidupi istri dan anak kita, ya kan. Lalu kalau kita kerja, bagaimana kita bisa karir kita tetap baik? Bagaimana supaya kita nggak di layoff, kita nggak yang dipecat dari pekerjaan kita? Bagaimana supaya kita nggak stuck di dalam karir kita um, cuma jadi supervisor terus misalnya atau jadi teknisi terus nggak berkembang. Ya kekhawatiran-kekhawatiran itu mungkin mungkin juga tiap tahun kita rasa bahwa nah susahnya sebagai alumni tanpa sadar lifestyle kita naik, ya kan, lifestyle gaya hidup kita naik. Dulunya kita makan yang sederhana, sekarang makannya udah mahal gitu. Tentu akhirnya kita membutuhkan income yang lebih besar. Income yang sama udah nggak cukup untuk lifestyle yang seperti itu. Dulu kita jarang ke mall waktu mahasiswa. Sekarang kita alumni, kita sering ke mall. Ya itu juga akan membuat kebutuhan financial tambah tinggi. Jadi akhirnya kita makin terhimpit, tertekan. Nah, teman-teman, bagaimana solusinya? Solusinya cuma satu, sudah. Bagaimana iman kita bertumbuh? Iman kita nggak boleh stuck. Jadi kita harus beriman sama Tuhan, ya kan, dan bertumbuh. Dan iman di sini bukan cuma perasaan beriman, bukan. Tapi iman di sini dalam kaitan kita makin mengenal siapa Tuhan dan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, iman sini adalah bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita makin mengenal siapa Allah kita, ya, dan kita tahu apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan tidak senang, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup Anda dan saya. Itu kita udah makin tahu nih, itu Tuhan apa yang Tuhan kehendaki bagi saya. Jadi iman ini adalah bagaimana saya mengimani sebagai orang percaya saya sudah hidup di dalam tracknya dia, di dalam panggilannya, di dalam kehendaknya bagi hidupku gitu. Kalau Tuhan mau aku menjadi seorang guru, bagaimana aku menjadi guru yang sesuai dengan kehendaknya? Bagaimana aku bisa berperan sebagai guru seperti yang dia kehendaki? Kalau Tuhan panggil aku menjadi seorang pegawai negeri, bagaimana aku bisa menjadi pegawai negeri seperti yang Tuhan inginkan? Ya kan, bagaimana saya melakukan pekerjaan saya, bagaimana saya memplanning pekerjaan saya, bagaimana saya menyikapi bos saya, bagaimana saya menyikapi pekerjaan yang Tuhan percayakan pada saya untuk kerjakan. Tentu Tuhan percayakan melalui bos kita, melalui orang lain yang memberikan pekerjaan itu pada kita. Tapi sebenarnya kita percaya bahwa itu dari Tuhan gitu, untuk kita kerjakan dengan baik gitu. Nah, kalau Anda sudah makin lama Anda juga belajar tentang iya ya, sebenarnya Tuhan mampu ya. Tuhan tuh mampu. Tuhan mampu tapi Tuhan belum tentu mau. Ya kan? Kita percaya Tuhan mampu pelihara kita. Kita percaya, semua kita percaya yang memang kita harus, iman kita harus bertumbuh. Bahwa Allah aja bisa pelihara burung katanya. Jadi firman-firman Tuhan itu jangan cuma sebagai pengetahuan. Firman-firman itu kita amini. Firman-firman itu kita hidupi. Kita benar-benar hidup. Kita percaya tuh bahwa Tuhan akan mampu melihara kita. Kita percaya Tuhan mampu melihara kita. Tapi pertanyaan kedua, apakah Tuhan mau melihara kita? Nah, untuk menjawab Tuhan mau melihara kita adalah apakah kita sudah hidup di dalam kehendak-Nya. Ya kan, seperti Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi Tuhan suruh kita cari dahulu kerajaan Allah. Apa artinya cari dahulu kerajaan? Cari dahulu kerajaan Allah berarti carilah kehendak-Nya. Carilah apa yang dia inginkan, yang dia perintahkan untuk kita lakukan. Carilah apa yang dia rencanakan untuk hidup kita. Carilah kehendak Allah, kerajaan Allah. Carilah di mana dia sebagai raja, kita sebagai hamba, kita mentaati panggilannya, kita mentaati perintahnya, kita mentaati kehendaknya. Itulah yang kita lakukan. Kalau kita sudah cari kerajaan Allah dan kita dan lakukan apa yang Tuhan mau bagi kita, ya kan, maka di firman Tuhan itu mengatakan semuanya itu akan ditambahkan padamu. Semua itu akan dicukupkan dalam hidup kita. Tuhan akan cukupkan kehidupanmu, ya kan, Tuhan akan cukupkan finansialmu, Tuhan akan cukupkan. Itu firman Tuhan, saudara. Pertanyaannya, apakah Anda percaya? Ya kan? Mungkin Anda bilang, ya aku baru percaya kalau aku tahu bahwa Tuhan sudah cukupkan. Kalau Tuhan belum cukupkan, aku belum percaya. Dengan kata lain, Anda ingin berjalan dengan melihat, bukan dengan beriman. Kan firman Tuhan bilang bahwa orang-orang benar itu berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Jadi kita berjalan dengan iman. Sama seperti Abraham dipanggil Tuhan,
berjalan dengan iman, bukan dengan melihat gitu. Nah, kesulitan kita di dunia yang sangat materialistik ini, saudara, kita inginnya lihat. Kita ingin lihat dulu, ya. Kalau ini misalnya, kalau Tuhan panggil kita kemana, kita ingin lihat dulu. Ini cukup nggak gajinya? Gaji yang ditawarkan cukup nggak? Kalau gajinya ditawarkan cukup, ini baru kehendak Tuhan gitu. Ya kan? Jadi kita udah pengen ada pembuktian yang jelas. Tapi kalau kita pertanyaannya, kalau kita memang ingin pembuktian dari Allah, maka di mana iman kita? Unsur imannya udah di mana? Kan udah nggak perlu iman lagi. Kalau Anda sudah lihat, Anda sudah alami, udah nggak perlu iman. Justru iman itu adalah mempercaya apa yang dijanjikan Tuhan walaupun Anda belum lihat. Itu kan yang didefinisikan di Ibrani 11 itu ya, bahwa Anda percaya walaupun Anda tidak melihat. Gitu. Jadi di sinilah saudara, iman Anda bertumbuh kan? Pertanyaan saya, teman-teman. Saya cuma dengan kasih mendorong Anda untuk merenungkan bagaimana iman Anda. Apakah iman Anda bertumbuh? Bagaimana melihat pertumbuhan iman Anda? Apakah Anda makin mengenal siapa Tuhan? Apakah Anda makin tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi hidupmu? Apakah Anda sudah hidup berkenan kepada Dia sesuai dengan apa yang Dia? Kalau kita percaya, nah, kalau saya sudah mencari kerajaannya dan saya sudah menghidupi sesuai dengan kerajaannya, kehendaknya itu, maka Tuhan bertanggung jawab memelihara saya. Maka dia bilang, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, He will take care of your life. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Seolah-olah kalau saya seorang karyawan masuk di perusahaan, saudara, dan saya melakukan apa yang diinginkan perusahaan itu oleh atasan perusahaan, maka saya percaya perusahaan itu akan take care of me. Dia akan cukupkan kebutuhanku. Karena aku sudah melakukan, saya sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh perusahaan itu. Gitu. Itu secara umum ya. Nah, make sense kalau Tuhan juga mengharapkan seperti itu dari kita. Walaupun Tuhan bukan menjadi seperti pemilik perusahaan, tapi dia pemilik hidup kita. Ya kan? Jadi kalau kita hidup sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya, sangat tidak logis dan tidak fair bagi Allah kalau kita menuntut dari Allah untuk Allah penuhi dan Allah memelihara kita, Allah take care of us, Allah bertanggung jawab hidup kita, padahal kita nggak mau hidup menurut kehendak Allah. Kita nggak mau hidup baginya. Kita mau hidup menurut keinginan kita. Saya mau hidup untuk saya, tapi saya mau Allah berkati saya. Itu mah nggak fair. Itu mah culas banget. Itu mah curang banget gitu. Itu memperalat Tuhan untuk diriku. Itu egois banget. Itu apa ya, individualisnya egois sekali gitu dari diri kita. Nah, teman-teman, itulah yang sering terjadi ya di dalam dunia ini. Begitu banyak orang kalau lancar semuanya dia lupa Tuhan, dia nggak peduli Tuhan. Waktu mengalami sedikit kesulitan, where are you God? Where are you? Kok kamu membiarkan? Kok kamu mendiamkan? Ya kan, jadi kalau udah ngalami yang susah, dia menyalahkan Tuhan. Waktu dia ngalami yang baik, dia nggak ingat sama Tuhan. Ya kan, banyak manusia seperti itu. Kalau kita lihat manusia seperti ya, kita cuma bilang, ya memang nggak fair banget orang seperti itu. Nggak layak banget dia untuk ditolong Tuhan gitu. Kalau akhirnya Tuhan tolong dia itu hanya kemurahan Tuhan. Tapi kalau bilang Tuhan layak untuk menolong orang itu nggak layak. Karena dia juga nggak mengutamakan Tuhan. Ya kan, dia tidak apa menghormati Tuhan gitu. Jadi ya teman-teman, saya cuma ajak teman-teman kalau menghadapi kekhawatiran ya, karena waktu murid-murid Yesus, waktu mereka khawatir, waktu mereka takut dengan kapalnya akan tenggelam, Yesus cuma bertanya, di manakah iman? Jadi iman penting sekali. Imanlah mengalahkan ketakutan. Imanlah mengalahkan kekhawatiran. Kalau kita masih khawatir, berarti imanmu belum cukup kuat. Imanmu belum cukup mampu menangkal kekhawatiranmu. Imanmu dan pengertian pengetahuanmu dan pengenalanmu akan Allah, akan firman Allah, belum cukup memadai untuk kamu menghadapi kekhawatiran, menghadapi ketakutan. Itu. Kalau ilmu pengetahuan, pengenalanmu akan firman Tuhan, akan Allah, akan kehendak Allah cukup memadai, ya maka Anda bisa menangkal semua kekhawatiran maupun takutan dalam hidup ini. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Terima kasih. Untuk pertanyaannya ketiga, Bang, rasanya di negara kita orang benar disingkirkan bahkan dinonjobkan.
Apakah di zaman Daniel itu raja benar-benar cari yang terbaik dan bagus kerjanya, berbeda dengan kondisi kita? Di lingkungan kantor saya nggak selalu begitu. Mana yang paling bisa menjilat atasan itu yang kelihatan lebih maju. Jadi seringkali tergoda untuk melakukan apa saja yang diperintahkan atasan, walaupun itu tidak benar. Ikut arus saja dengan kebiasaan di kantor yang belum tentu benar. Bagaimana caranya supaya kita tetap teguh memegang integritas di lingkungan yang menarik kita untuk sama dengan dunia ini? Ya, saya rasa Bang Peter di webinar Win sudah mengatakan bahwa sebenarnya sekorup-korup dan sejelek-jeleknya atasan, saudara, mereka tetap mencari orang yang bisa kerja dan orang yang bisa dipercaya. Itu salah satu. Jadi memang kalau sepintas kita lihat orang-orang yang bisa menjilat itu mereka lah yang kelihatannya itu, tapi nggak lama, teman-teman. Satu waktu atasan waktu mereka terjepit, waktu atasan membutuhkan orang-orang yang berkualitas, ya kan, baru atasan tuh akhirnya melihat di luar orang-orang yang sekarang ini menjilat dia gitu. Ya kan, mungkin dia baru marah sama orang yang menjilat dia. Ah, kalian ini nggak berguna semua, dia akan marah seperti itu. Ya kan, dia baru mulai memikirkan siapa di antara karyawan yang ada di bagian dia yang mampu, yang benar-benar bisa diandalkan gitu. Pertanyaannya cuma satu, apakah kita cukup mampu dan seberapa kita menonjol? Keunggulan kita harus unggul banget ya, dalam hal kerja, dalam hal apa kita terlihat unggul gitu. Kita mesti memperlihatkan kemampuan yang luar biasa sehingga seperti Daniel gitu. Ya kan dia bukan orang media Persia, tapi kenapa waktu Darius ya kan Nebukadnezar kita masih maklum karena memang Nebukadnezar merekrut orang dari Yahudi yang terbaik untuk melayani dia sehingga dia masuk gitu ya kan. Tapi waktu Darius kenapa? Kalau Belshazzar juga mungkin karena Belshazzar anaknya Nebukadnezar, dia masih tahu bahwa Daniel ini orang yang bisa diandalkan. Daniel ini orang percayanya Tuhan, Allahnya, ayahnya, sehingga dia akhirnya tetap memakai si siapa si Daniel. Tapi waktu ganti kerajaan, yaitu dari Babilonia ke Media Persia dan sekarang rajanya Darius, kenapa kok Daniel lagi yang terpilih gitu? Bukan bukankah banyak orang media Persia yang hebat-hebat gitu? Kenapa Daniel terpilih? Berarti Daniel itu sangat terkenal kualitasnya, sangat terkenal kejujurannya, sangat terkenal baiknya, ya, jadi sangat unggul dalam banyak hal. Jadi anak-anak Tuhan, kita nggak perlu eh, terlalu rendah hati sampai kita nggak dikenal gitu. Jadi kita juga harus berani untuk memperlihatkan kualitas kita gitu ya kan. Misalnya kalau Anda orang yang bagus dan banyak, Anda juga nulis gitu. Anda nulis pemikiran Anda gitu. Lalu Anda taruh di mana gitu. Tapi minta izin dengan atasan Anda. Tunjukkan pada atasan Anda bahwa Anda punya tulisan ini, pemikiran ini, dan Anda ingin publish gitu ya kan. Nah, atasan Anda akan heran melihat, wah Anda bagus banget ya. Misalnya dari situ dia tahu bahwa Anda punya pemikiran yang bagus dan seterusnya. Itu salah satu cara. Tapi yang kedua, mungkin Anda um, tunjukkan kebagusan, kompetensi Anda dengan menolong sesama teman-teman sekerja gitu, teman-teman yang kerja, sehingga mereka semua tahu bahwa Anda sebenarnya orang yang paling unggul dalam mengerjakan sesuatu di kantor gitu. Jadi memang kita harus, kalau di kantor kita memang harus minta hikmah, makanya cari kerajaan Allah, kita cari dulu kehendak Tuhan. Sebenarnya Tuhan, aku di kantornya apa yang Tuhan mau gitu. Tentu butuh kesabaran ya, tidak langsung Anda tahu. Jadi mungkin Anda perlu explore dulu ya. Jadi kalau kita masuk di satu pekerjaan, kita explore, kita belajar, kita jadi generalis dulu ya kan. Kita pelajari semua yang ada di pekerjaan di kantor kita ya, kita pelajari semuanya, kita dalami semuanya. Lama-lama kita menemukan di mana yang kita suka gitu, dan kita punya interest, dan kita unggul gitu. Lalu kita fokus yang di tempat yang Anda unggul gitu. Misalnya Anda sangat unggul dalam kepemimpinan, leadership-nya, atau manajerialnya Anda unggul, atau dalam hal tekniknya Anda unggul, ya kan? Jadi Anda fokus di situ, lalu Anda jadi the best di situ, jadi yang terbaik. Tentu kalau bisa Anda juga gumulkan bahwa itu sangat dibutuhkan, entah dibutuhkan sekarang atau nanti gitu. Ya, jadi Anda pilih sesuatu, Anda fokus di sesuatu sehingga Anda menjadi orang yang unggul dalam hal itu gitu ya.
apapun lah, saya nggak tahu, termasuk karakter juga, termasuk kompetensi kerja gitu ya kan. Pokoknya Anda punya keunggulan yang di atas rata-rata lah daripada yang lain gitu. Nah, tentu ini butuh waktu, ya kan. Dan nanti pada waktunya, teman-teman, baru bisa kita itu bersinar gitu. Butuh waktu. Ya, saya paling bisa bersaksi karena langsung saya lihat sendiri, yaitu istri saya, sudah. Istri saya di rumah saya harapan kita tuh berpuluh-puluh tahun nggak dipandang orang. Di rumah sakit dia sepertinya kerja nggak dihargai bosnya, semua dia bertonton. Dia cuma tekunin sendiri aja apa yang dia kerjakan, gitu ya, menolong pasien yang bisa dilakukan. Awal-awal juga pasiennya nggak banyak karena yang dia lakukan itu sangat spesial, nggak banyak yang tahu, ya kan, bertahun-tahun saudara. Mungkin ada sekitar 20-an tahun gitu, tapi pelan-pelan dia kembangkan, dia tekun aja kembangin terus, pelan-pelan. Sekarang saudara, dia justru sekarang pada saat dia udah pensiun sebenarnya, tapi tetap dipertahankan oleh direktur untuk tetap ya untuk tetap kerja gitu, walaupun sebenarnya dia udah umur pensiun. Karena apa? Karena dia punya keahlian yang tidak ada orang yang punya gitu. Kalau Anda mau cari dokter spesialis yang kuasai tentang cacat bawaan di Indonesia, Anda akan menemukan tidak banyak. Ya, kali dia salah satunya ahli cacat bawaan di Indonesia. Sehingga dari seluruh Indonesia kalau ada cacat bawaan, ujung-ujung ke dia. Jadi seringkali pasien yang datang ke dia tuh bilang sama Lydia, dia bilang bahwa dok, saya ini udah datang ke dokter nih, dokter yang ke-9. Jadi bayang dia udah ke dokter pertama, kedua, ketiga, keempat, gak ada jawaban. Sampai ke-9 dia ke dokter Lydia, baru dia dapat jawaban. Oh, anakku tuh sakitnya ini toh gitu ya, karena nggak ada yang tahu sakitnya sudah. Jadi sakit-sakit yang langka, cacat yang langka. Nah, sekarang kali dia menjadi seorang dokter spesialis cacat bawaan yang spesial, lalu mendalami genomik segala macam, sehingga akhirnya hampir semua orang di rumah sakit harapan kita tuh tahu harapan kita, eh, ibu dan anak harapan kita ada dua ya, jantung. Kalau jantung kita udah tahu lah sangat dibutuhkan, sangat maju, sangat hebat. Tapi harapan kita dulu hebat waktu zaman Ibu Tin itu menjadi rumah sakit rujukan karena dia lah yang pertama kali mempunyai program bayi tabung misalnya, hebat. Tapi setelah beberapa tahun akhirnya merosot karena tidak berkembang, merosot, dan juga ahli bayi tabungnya pulang ke Eropa, sudah sekarang jadi merosot lah rumah, sampai akhirnya sempat orang Kemenkes bilang ini rumah sarapan kita ini kayak puskesmas besar, jadi udah nggak bermutu banget gitu, udah nggak dipandang oleh RCM, oleh FKUI dan seterusnya, nggak pandang sudah. Tapi sejak kali dia punya lab genetik, saudara ya, punya lab genetis, akhirnya um, rumah sakit harapan mulai akhirnya dilihat oleh banyak orang. Mereka bisa lihat bahwa ini rumah sakit hebat sekali karena punya lab genetik, punya peralatan yang hebat, dan memang waktu itu kali dia apa yang berupaya untuk dapat peralatan yang bagus gitu yang harganya sangat mahal, dan akhirnya diberikan oleh Kemenkes, dan sekarang mereka punya, nggak banyak rumah sakit yang punya itu. Jadi itu luar biasa. Jadi perlu waktu teman-teman ya. Saya mengatakan kalian jangan buru-buru dan cepat patah semangat kalau seperti nggak kepake gitu ya, seperti nggak kok. Kalian harus benar-benar um, unggul tuh unggulnya nasional, kayak unggulnya unggul seperusahaan atau nasional atau regional atau sekota. Adalah orang yang terhebat, yang paling pintar, paling luar biasa dalam hal itu gitu ya, sehingga Anda akan dipandang, Anda akan dipakai gitu. Kalau Daniel nggak unggul, Daniel juga nggak kepake pasti. Dia orang tawanan, dia orang Yahudi, dia bukan orang media Persia. Dia bisa dipakai karena dia sangat-sangat unggul. Maka pakai bahasanya tuh excellent spirit. Ya, NIV malah pakai distinguished qualities. Jadi dia punya kualitas yang sangat distinguished, yang sangat berbeda dengan yang lain, yang sangat menonjol dibandingkan yang lain. Ya, saya kira itu dulu ya, saya jawab. Baik, Pak. Di sini Tidak ada masih ada 5 menit lagi. ya, di sini ada pertanyaan terakhir. Hah? Spiritualitas yang seharusnya dibangun di tengah-tengah dunia kerja, terkadang koridornya di ruang lingkup yang bekerja, bertanggung jawab terkait pekerjaan, menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan moral, sikap kerja yang profesional dan berintegritas, dan mempercayai dari semua itu pemeliharaan Tuhan tetap nyata.
Namun, apakah cukup hanya itu saja? Bagaimana dengan sikap kita sebagai orang Kristen dalam hidup berbangsa, terkhusus hidup di tengah-tengah dunia atau negara yang meresahkan, di tengah-tengah pemerintahan yang penuh dengan kebijakan yang kurang baik dan penuh korupsi, seperti Daniel yang punya kerinduan untuk berdoa 3 kali sehari ke arah Yerusalem? Sepertinya di sini ada kerinduan Daniel untuk berdoa untuk bangsanya, atau Yusuf yang punya kerinduan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Ya, baik. Memang sih, saya rasa eh, kita harus excellent di tempat kerja kita dimanapun Tuhan tempatkan, itu udah pasti. Ya kan, tapi tidak berarti kita nggak peduli dengan bangsa dan negara ini. Tentu kita harus berbuat sesuatu, karena itulah sebagai profesional, teman-teman yang kerja gitu, kalian jangan puas hanya di tempat kerja Anda sudah bagus, Anda punya posisi yang tinggi, Anda punya income yang baik, Anda juga punya kesaksian yang baik di tempat kerja, jangan sampai di situ. Tetap Anda terlibat juga dalam uh, upaya-upaya untuk apa untuk negara kita gitu. Jadi tentu kita harus bagi waktu gitu. Toh kita pun jangan waktu-waktu luang kita pakai hanya untuk healing lah, untuk main-main. Ya kan tentu kita waktu luang untuk keluarga juga. Tapi kita juga katakanlah sebulan sekali kita ngumpul-kumpul sama profesional, sama anak Tuhan, sesama alumni kita kumpul gitu ya kan. Kita mikirkan apa yang bisa kita lakukan buat bangsa ini. Ya kan, apa yang bisa kita perjuangkan. Apakah kita mau mau ikut kumpul dengan orang-orang lain yang mempunyai keprihatinan yang sama? Saya sendiri bergumul, teman-teman ya. Jadi kan ada kelompok yang Fran Manis Suseno sama beberapa tokoh-tokoh agama gitu yang waktu itu juga pernah kumpul membahas masalah korupsi di negara kita yang begitu besar gitu. Saya merasa pengen ikut itu, saya pengen cari kontak di mana saya bisa ikut kelompok itu. Kita perbanyak aja kelompok yang sudah ada, yang sedang punya prihatin. Itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita terjebak. Kita harus lihat seberapa tulus mereka, ya kan, seberapa benar, seberapa baik, seberapa teruji track record mereka. Kalau mereka orang-orang yang sudah teruji track recordnya, kita bisa bergabung sama mereka untuk berjuang bersama untuk bangsa negara kita. Jadi, dan tentu yang paling mudah kita lakukan, mudah tapi juga sulit, karena sulit untuk disiplin, yaitu kita berdoa. Kita tetap harus berdoa seperti yang Anda tulis ini 3 kali sehari. Daniel juga berdoa, bukan hanya untuk pekerjaan dia, tapi juga berdoa buat bangsanya, buat buat pemulihan bangsanya yang sudah hancur, ya kan, untuk supaya bisa kembali, dan doanya dengar Tuhan. Bagaimana akhirnya mulai dari tembok Yerusalem dibangun, lalu Bait Allah dibangun, ya kan, dan akhirnya terjadilah eh, peristiwa di mana orang-orang Israel kembali dan memulai kembali negara Israel. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita juga berharap dengan doa. Jadi saya sekarang juga akan sama dengan Anda. Tiap hari kita berdoa untuk negara kita. Kalau kita lihat suatu berita yang meresahkan, kita berdoa. Kita tahu Tuhan tetap bekerja gitu. Doa tuh sangat besar kuasanya menurut Yakobus 5 ya 16 bahwa doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Jadi kalau Elia bisa berdoa agar hujan berhenti dan hujan turun lagi, ya kita juga bisa berdoa untuk sesuatu yang besar, bahwa korupsi bisa dikurangin, bahwa makin banyak orang-orang baik yang Tuhan akan bangkitkan di negara ini, bahwa di tempat-tempat kerja kita juga biarlah kebaikan, hal-hal yang baik bisa makin baik, biarlah orang-orang yang buruk yang pada waktunya juga Tuhan akan apa ya, Tuhan akan buka bobroknya mereka sehingga mereka tidak selamanya di posisi mereka itu gitu ya. Jadi saya sendiri sudah melihat berkali, karena saya sudah hidup cukup lama, teman-teman saya sudah lihat banyak itu doa-doa Tuhan jawab yang yang dulunya kita pikir kayak Pak Harto dulu kan kita pikir impossible, itu orang yang sangat kuat gitu ya. Tapi kita udah lihat bahwa tembok Berlin aja bisa rubuh gitu ya kan. Jadi kita juga yakin eh, dan Soeharto akhirnya jatuh, dan kita juga percaya bahwa sekarang pun gitu ya hal-hal yang negatif di negara kita satu waktu juga Tuhan bisa eh, pulihkan, perbaiki. Ya saya rasa itu sih. Jadi berdoa secara pribadi, kumpul dengan orang-orang lain, berjuang bersama. Saya rasa itu kalau bisa nulis, tulislah. Ya kan biar banyak dibaca orang supaya menggerakkan lebih banyak. Kalau bisa bikin YouTube, bikin Reels, ya kan. Kalau Anda punya kemampuan itu, lakukanlah.
biar disebarkan makin banyak orang. Sebarkan hal-hal yang baik, sebarkan hal-hal yang positif, bukakan visi yang baik untuk bangsa negara kita supaya yang negatif pelan-pelan bergeser, berkurang, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan itu menolong ya. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Pak untuk setiap jawabannya. Dan untuk teman-teman mungkin ada beberapa yang belum dijawab. Semoga pertemuan selanjutnya itu bisa terjawab ya. Dan kami mohon untuk Pak Tadius untuk menutup dalam doa sesi yang Baik, kedua ini. mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami kembali dapat mengambil waktu mendengar, merenungkan, mempelajari dari firman-Mu, dari seorang tokoh yaitu Daniel. Mampukanlah kami tidak hanya mengetahuinya, memahaminya, tapi juga mampukan kami untuk meneladaninya, meneladani contoh-contoh yang dia berikan, bagaimana dia hidup berelasi dengan Tuhan dan dampaknya dalam hidupnya, dan bagaimana relasi dengan Tuhan dia lakukan melalui pengenalan dia akan Tuhan yang baik, melalui ketaatannya kepada firman-Mu, melalui kerinduannya untuk memuliakan Engkau, kerinduannya untuk Engkau lah yang ditinggikan, dimuliakan, dihormati. Semuanya itu Tuhan kami rindu. Kami juga memiliki hati yang sama seperti Daniel. Sehingga di tengah bangsa negara kami yang mayoritas belum percaya pada Tuhan, kami pun bisa menjadi kesaksian yang besar buat bangsa negara kami. Memang mungkin kami tidak bisa melihat langsung hasil buahnya, tapi sadar atau tidak sadar, kami telah menjadi garam dunia, menjadi terang dunia di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di tengah-tengah tempat kerja kami. Kehadiran kami di kantor sudah menggarami banyak orang. Kehadiran kami di kantor sudah menerangi kehidupan di kantor maupun uh, kerjaan di kantor. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, biarlah kami setia seperti Daniel, setia Tuhan, sekalipun risiko cukup besar, tapi Tuhan juga begitu baik, dan Tuhan menunjukkan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan terhadap Daniel, sehingga Daniel tidak diapa-apakan oleh singa, sehingga Daniel tetap hidup aman sampai akhir tuanya, dan menjadi kesaksian untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan, dengarlah doa kami, peliharalah rekan-rekan kami yang sekarang ini sedang bekerja dalam pekerjaan mereka, kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati, membuat mereka berhasil, dan membuat mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.